Selamat datang, ahlan wa sahlan, bikum Ustaz Andi Hidayat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini pertama kali melihat langsung, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kajian-kajian Ustaz Hidayat, alhamdulillah saya sering mengikuti Ustaz di YouTube, semoga menjadi ilmu yang jariah. Dan Ustaz, untuk tema kali ini adalah andai saja Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir, bagaimana kiranya kita bisa memaksimalkan Ramadan tersebut ya. Mungkin sudah waktunya dan semoga bisa maksimal. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustaz Andi Hidayat. Bismillah khair. Sebelumnya saya mohon maaf, saya duduk sedikit lebih tinggi dari teman-teman. Tidak mengurangi kemuliaan di hadapan Allah, hanya untuk terlihat saja insyaAllah. Jadi maafkan saya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian, pertama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Anda yang terpilih, saya dan kita berada di ruangan ini untuk bersama-sama mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya mudah-mudahan di siang hari ini kita dapati insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjanjikan di banyak referensi-referensi hadis, bahkan kemarin di Tokyo saya sampaikan pula setidaknya ada 2 hadis, bahkan 3 yang menunjukkan keutamaan bagi orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk belajar. Dan Masya Allah yang terpilih Anda gitu, bukan orang lain. Siapa yang bisa menggerakkan Anda? Ya, hati kita, ringankan langkah kita. Bahkan pada umumnya saya mungkin tidak mengenal Anda pada umumnya. Tapi Masya Allah bagaimana itu bisa ringan hadir di sini. Maka berbahagialah ketika Anda dijamin langsung oleh Nabi SAW. Kalau saya yang jamin Anda bisa tinggalkan. Tapi kalau Rasulullah yang jamin, maka itu pasti jaminan kemuliaan. Pertama disebutkan dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari, nomor hadis ke-71, bab yang kedua. Jadi ada 97 bab, disebut 97 kitab. Di kitab kedua namanya Kitabul Ilmi, nomor hadis 71. Ya, an Muawiyah ibn Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu qala. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid. Man yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah memiliki sifat-sifat kebaikan, berubah jadi orang baik dia. Dikala Allah menginginkan seorang jadi orang baik, yang pertama diberikan ini ukurannya. Dan ini dahsyat teman-teman. Ternyata bukan dunia. Awas hati-hati. Kalau Allah menginginkan seorang jadi baik, yang diberikan itu bukan dunia, bukan materi, awas, bukan kendaraan, bukan kedudukan, bukan uang yang melimpah yang banyak orang cari saat ini. Tapi ternyata yang pertama kali yufaqihu fiddin. Allah akan lembutkan hatinya, ringankan langkahnya, dan membimbing dia untuk mau belajar tentang agamanya. Di ketika sebagian teman-teman diinfokan, infonya diterima oleh berbagai kalangan, ada pengajian Ustadz Fulan jam sekian sampai jam sekian. Ternyata Anda yang tergerak, itu bukan orang lain. Ini menunjukkan ada kasih Allah dan cinta Allah dibenamkan pada jiwa seorang hamba yang menginginkan dia berubah menjadi orang baik. Jika Anda disebut baik oleh orang Osaka misalnya, jangan bahagia dulu. Karena di Tokyo belum tentu mengenal Anda sebagai pribadi yang baik. Sejepang menyebut Anda baik, jangan senang dulu. Anda pulang ke Indonesia, bahkan kampung Anda pun belum bisa menyebut Anda baik. Disebut misalnya se-Indonesia, se-Asia baik, jangan senang dulu. Di Eropa belum tentu kenal kita. Tapi kalau Allah menyebut Anda orang yang baik, demi Allah saya katakan, selangit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Dan saya ucapkan selamat, mudah-mudahan pertemuan hari ini, insya Allah, mudah-mudahan bisa merubah kita pada pribadi yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu. Ya. Karena hadisnya kan diikat dengan pelajaran. Ya. Mustahil seorang jadi baik sebelum mendapatkan syarat-syaratnya. Saya mohon izin, boleh saya berdiri? Ya. Kan tinggal boleh saja saya berdiri. Izin ya Mas ya. Baik, yang kedua ada di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Di saat teman-teman berangkat, bayangkan ya, kalau tadi mendapatkan kebaikan dari Allah, itu langsung semuanya prosesnya.
Di semua yang datang dari Allah itu bukan ukuran dunia dulu, pahala dulu. Pahala. Anda mau ke masjid itu langkahnya dihitung teman-teman. Setiap langkahnya. Langkah pertama menggugurkan dosanya, langkah keduanya mengangkat derajat isi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai di masjid, maka pahalanya diberikan 25 kebaikan di hadis Muslim. Baru nyampe belum ngapa-ngapain. Ya, satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun, demikian seterusnya. Nah, orang yang datang ke majelis ilmu, Anda misalnya sewa ruangan seperti ini, datang Anda niatkan sampai Anda belajar dan pulang. Itu sejak berangkat langsung dijamin lewat hadis Nabi. Riwayat sahabat Abu Darda. Abu Darda ini sahabat mulia, masuk Islam, kemudian punya anak perempuan namanya Darda. Dijaga anak perempuannya supaya taat betul kepada Allah. Sampai beliau beraktivitasnya pun gak mau jauh dari Allah. Dia pernah menginisiasi bikin toko pertama yang dibuat di samping masjid. Ya, samping masjid Nabawi bikin toko dekatnya. Apa orientasinya? Sederhana. Saya pengen jualan tapi gak pengen jauh dari Allah. Di setiap waktu sholat, datang. Setiap waktu sholat, datang. Selesai sholat, balik lagi ke toko. Dan rezekinya itu mengalir. Sekarang seperti itu, ditiru oleh teman-teman sampai nuansa kekinian. Kalau Anda main misalnya umrah atau haji, bukankah di sekitaran Madinah banyak toko? Dulu sahabat Abu Darda. Divisinya bagaimana berjualan, berdagang, berusaha, tapi tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di beliau masih ikut ta'limnya Nabi, mendengarkan ceramah Nabi, sampai hafal banyak hadis Nabi. Di antara hadisnya, apa yang beliau sampaikan, kata beliau, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapapun yang ingin berniat, berusaha serius, menyiapkan dirinya, melangkah ke majelis ilmu, menempuh perjalanan untuk belajar walaupun belajar sedikit, satu hadis, satu ayat misalnya, satu nasihat, maka setiap langkahnya akan dihitung langsung untuk meringankan dia ke surga. Dan sejak berangkat, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan para malaikat membentangkan sayapnya sejak dia berangkat, memberikan ridha kepadanya. Nanti ridhanya malaikat diantaranya memiliki 2 sampai 3 arti. Yang pertama bisa berarti ampunan, maghfirah min Allah. Jadi begitu Anda berangkat, malaikat mendoakan, ya Allah ampuni dia. Karena itu hadisnya mengatakan, yaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Maka sejak dia berangkat, malaikat memohonkan ampunan dan mengikuti penduduk langit dan bumi, mengatakan, ya Allah ampuni dia. Makanya kalau mau berangkat ke majelis ilmu, perbanyak istighfar. Bukan selfie. Ceklik, sedang di jalan, di juta nih. Istighfar. Ya, ada peluang dosa kita diampuni. Minta. Yang kedua, mengaminkan doa. Makanya antum sering berdoa. Dari sejak berangkat jalan, ada yang pakai Shinkansen, kereta, tadi kami di kereta. Ya, ada yang mungkin jalan dan seterusnya. Isi dengan doa. Sampai di majelis ilmu, sampai pulang lagi. Itu malaikat mengaminkan. Hanya kan sifatnya gaib, Allah tidak tampakkan. Sebab kalau ditampakkan, gak jadi antum berdoa. Ya Allah, berikan saya kemudahan dalam pekerjaan saya. Amin. Siapa? Malaikat maut. Mau ngambil nyawa saya, terusin aja doanya. Gak jadi. Nah, jadi ini kemuliaan yang kedua. Yang ketiga, jaminan di hadis Muslim nomor hadis 2010. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak pernah orang-orang kumpul untuk mendekat kepada Allah di rumah-rumah Allah. Rumah Allah itu bisa masjid, bisa majlis ilmu. Illa yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka niatnya enggak ada yang lain kecuali pengen belajar. Belajar, mengeluarkan tuntunan dalam Quran, mereka kaji. Illa, kecuali mereka akan diberikan 4 kemuliaan lagi. 1, nazalat alaihimus sakinah. Akan hadir ketenangan dalam jiwanya. Jadi majlis ilmu yang baik adalah majlis ilmu yang setelah Anda belajar, ada dampak kepada hati, setidaknya ada ketenangan pada jiwa kita. Jadi kalau Anda belajar dengan saya tidak membuat diri Anda tenang, Anda boleh tinggalkan saya, cari usaha lain. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah akan diliputkan di atas mereka. 3, wa hafathumul malaika. Malaikat berkumpul menyertai. Dan yang keempat ini yang hebat, wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Orang itu akan disanjung-sanjung oleh Allah sampai selesai dia belajarnya, sampai kembali ke tempatnya masing-masing. Saya hanya bermohon kepada Allah, saya tidak bisa memberikan lebih. Semoga 3 kemuliaan di hadis ini mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah pada kita saat ini insyaallah. Baik teman-teman, kita punya waktu yang sangat singkat, jadi mohon izin kalau saya akan langsung pada inti bahasan kita. Karena waktu kita sangat terbatas, saya hanya akan bisa berhenti sampai di jam 3 paling maksimal, kurang sedikit. Ya, kita bagi. Saya
punya waktu berapa menit Mas untuk menyampaikan sebelum saya tanya jawab? 1 jam 15 menit, 1 jam 15 menit berarti sampai setengah 3 dan 15, jam 3 kurang seperempat jam untuk tanya jawab. Baik, kita mulai, bismillah. Baik teman-teman sekalian, pertama, andaikan ini Ramadan terakhir yang kita lalui. Pertanyaan pertama, apa itu Ramadan? Itu poinnya. Kalau orang mengatakan andaikan Ramadan pertama, andaikan Ramadan terakhir, tapi kalau tidak mengerti apa itu Ramadan, maka tidak akan ada getaran kepada jiwa. Ada pelajaran penting dalam Al-Quran. Kalau Anda ingin membahas apapun, belajar tentang apapun, maaf, even itu pelajaran tentang umum misalnya. Ada yang teman-teman kuliah di kampus belajar, ada di misalnya kimia, engineering, ada di macam-macam dan seterusnya. Kata Al-Quran, jangan sampai Anda belajar tapi tidak paham apa yang dipelajari. Bahkan khusus untuk urusan agama, untuk akhirat kita, jangan sampai terjadi, kata Al-Quran, kita belajar tuntunan agama tapi tidak mengerti apa yang dipelajari. Sehingga saat dipraktekkan, bahkan kita tidak memahami bagaimana mengamalkan itu dengan sempurna. Perhatikan ayat Quran yang turun ketika menjamin seseorang penuntut ilmu derajatnya sama dengan mujahid. Quran surah 9 ayat 122, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Saya tuliskan. Maaf, ini kelihatan, Bu? Masya Allah, belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Luar biasa. Cuma di Osaka yang imannya luar biasa. Belum saya tulis, sudah kelihatan. Jangan-jangan belum saya terangkan, sudah jelas deh. Oke, bismillah. Quran surah 9 ayat 122. Kita belajar prinsip dasar dulu ya, sebentar. Mohon izin, saya tidak bermaksud mengajari, hanya mengingatkan saja. Perhatikan baik-baik. Quran surah 9 ayat 122, paling kiri sebelah bawah di mushaf. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Perhatikan kalimatnya, kata Allah, tidak semestinya semua orang berjuang fisik semua ke medan perang. Ayat ini turun ketika ada banyak tentang kewajiban jihad, karena masanya sedang perang. Tapi ingat ya, saya ingatkan dari sekarang, jihad itu bukan melukai orang sembarangan, bukan meledakkan diri sembarangan, bukan yang terjadi seperti di Sri Lanka atau tempat-tempat lain, tidak. Jihad ada aturannya. Ingat, jihad ada aturannya, membela izzah Islam dengan ketentuan yang dibenarkan, bukan meledakkan diri sembarangan atau tembak orang dengan mengucap kalimat Allah, tidak. Ya, awas kalau ada orang yang mengajak Anda pengajian, tiba-tiba ayo ledakan ini, tembak ini, bom ini dengan mengatasnamakan jihad, maka lihat dulu. Barangkali itu ketentuan yang tidak sesuai dengan syariat kita. Saya waktu terjadi bom Tamrin tuh di Indonesia, saya sedang di Lampung. Kejadian meledak. Pertanyaan pertama dari jamaah, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Maka ketika ayat jihad itu turun, kata Allah, saya akan berikan satu amalan yang nilainya serupa dengan jihad fisik. Jangan keluar semua. Nanti kalau keluar semua, siapa yang melestarikan jalan Islam? Siapa yang mengajar? Siapa yang bimbing masyarakat? Maka kata Allah, saya turunkan satu amalan yang saat dikerjakan nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Statusnya mujahid. Jadi kalau teman-teman mengerjakan ini, kemudian wafat di pertengahan, itu syahid, teman-teman. Syahid. Apa amalannya? Allahu Akbar. Dan saya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, insya Allah. Perhatikan kalimatnya. Lihat tafaqahu fid din. Amalan itu adalah memenuhi majlis ilmu untuk belajar agama. Penuhi. Jadi kalau ada ustadz datang, entah dari Indonesia atau lokal misalnya di Osaka, datangi. Mudah-mudahan itu termasuk bagian dari jihad kita, amalan akhirat kita, status tinggi itu. Tapi apakah semua majlis ilmu statusnya naik jadi jihad? Tidak. Jika majlis ilmu itu bukan sekedar menyampaikan ajaran-ajaran, tapi memahamkan setiap orang yang datang untuk belajar agama. Status pembelajarannya menghasilkan pemahaman yang sempurna, sampai paham. Bukan sekedar datang, dengar, pulang. Kata Allah, yang saya inginkan itu paham, mengerti apa yang setiap dipelajari. Maka statusnya naik jadi mujahid. Kalau Anda datang pada level pendidikan seperti ini, datang ke majlis ilmu, belajar sholat sampai paham. Bacaan sholat, gerakan sholat, kenapa takbir begini, kenapa kata-katanya Allahu Akbar, apa hikmahnya. Hati-hati loh teman-teman, ada sindiran dalam Al-Quran, halus tapi tajam.
Kata Allah dalam Al-Quran, ini sebenarnya halus sekali. Ada orang yang sholat tapi tidak paham dan tidak mengerti apa yang dia baca dan lakukan dalam sholatnya. Coba dicek, jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Antum ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, berapa persen bacaan sholat yang dipaham? Jangan-jangan ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diungkapkan. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat? Maka kata Al-Quran, jangan sampai terjadi kita belajar nggak ngerti yang dipelajari. Maka yang pertama, pastikan apapun yang dipelajari kita pahami dulu sebelum kita dalami. Ini poinnya. Jika Anda hadir di majlis seperti ini, maka status Anda dari belajar sampai selesai mujahid. Kalau wafat, statusnya syahid. Orang syahid itu surganya langsung dikumpulkan dengan semua nabi saat di surga. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam. Insyaallah. Nah, sekarang kita praktekkan ini pelan-pelan. Ramadan. Supaya kita punya kepekaan bagaimana merasakan kenikmatan Ramadan. Kata Ramadan, kita pahami dulu. Asalnya berasal dari kata Ramadan. Ramadan, Ra, Mim, dan Dha. Turunkan. Asalnya begini, Ra, Mim, kemudian Dha. Ramadan. Dan tidak disebutkan dalam bahasa Arab kata Ramadan kecuali menunjuk pada teriknya sengatan matahari yang membakar. Jadi kalau Anda keluar misalnya di Arab, kemudian terasa teriknya terik sekali sampai seakan-akan membakar. Ya. Bahkan kalau Anda buang kerupuk, misalnya simpan kerupuk kan dibuang, simpan di luar. Kalau di Indonesia kan mengerut ya, karena ada uapnya. Itu kalau di Arab terbakar, saat terbakar itu disebut dengan Ramadan namanya. Ramadan syamsu, matahari bersinar dengan terik seakan-akan sinarnya terasa membakar. Nah kalau Anda tambahkan alif dan nun di ujungnya, alif dan nun, an, maka ini rumus di dalam ilmu nahwu untuk merubah satu makna menjadi superlatif, sighah mubalagh. Tambahkan alif dan nun, maka berubah makna menjadi superlatif, berarti sangat, banyak, melimpah. Ghafara, mengampuni, ampunan. Ghufran, tambah alif dan nun yang banyak ampunannya. Syakara, mengucapkan terima kasih. Syukran, banyak-banyak diucapkan terima kasih. Di setiap ditambahkan alif nun, bertambah banyak kemudian sifatnya. Ramadan, panas terik yang membakar. Ramadan, sesuatu yang panas terik, bukan sekedar membakar, tapi menghanguskan semua benda yang ada di sekitarnya. Jadi kalau Anda taruh sesuatu misalnya langsung tiba-tiba hangus, habis tanpa sisa, bahkan debunya tak nampak, itu disebut dengan Ramadan. Kenapa Ramadan disebut dengan Ramadan? Kata para ulama, karena Ramadan diantara maknanya bukan sekedar waktu untuk menunaikan puasa, tapi pada saat itulah semua dosa-dosa kita akan dibakar, dihanguskan sampai tidak bersisa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan Ramadan yang pertama, supaya Anda bisa merasakan andaikan Ramadan ini tahun yang terakhir dan belum mampu kita bisa mengampuni dosa-dosa kita di situ, belum mampu dosa kita diampuni oleh Allah pada saat itu, maka ada kerugian dalam kehidupan kita. Kata para ulama, kenapa disebut dengan Ramadan? Karena Ramadan menawarkan ampunan dari semua dosa, bahkan semua dosa kita akan dibakar tanpa sisa pada saat itu, siang dan malam. Ustadz dari mana bisa mengetahui pernyataan ini? Kita turunkan kemudian hadisnya. Pertama, Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 38, sebelumnya 37. Tambahkan nomor hadis 1910 sampai 1916 dan hadis riwayat Muslim. Sebentar teman-teman. Yuk kita lihat dari mana Ustadz tahunya kata Ramadan bisa menghadirkan ampunan-ampunan tanpa sisa sedikit pun dan menghanguskan semua peluang-peluang dosa. Pertama kita buka Al-Bukhari. Saya mohon izin untuk mengajarkan sedikit, mohon izin. Kalau menyebutkan Bukhari, biasakan tambah al di depannya ya. Al-Bukhari. Anda menyebut Bukhari pun gak ada masalah, orang Arab tahu. Tapi kalau pakai Al-Bukhari, ini menunjukkan Anda lebih paham. Karena ini bukan nama asli. Ya, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, kalau ada orang non-Arab datang ke Arab, memperkenalkan saya sudah masuk Islam sudah sampai ke daerah saya, maka yang diperkenalkan bukan nama dirinya, tapi nama daerahnya.
tambahkan al depannya, ujungnya ganti dengan i. Itu rumusnya. Saya dari Bukhara, tambah al-Bukhari, ujungnya ganti dengan i, al-Bukhari. Kita punya ahli hadis kebanggaan kita, ahli sanad sedunia. Gelarnya Muslim ad-dunya. Jadi hafal hadis, bukan cuma hadisnya, sanadnya, orang-orang yang meriwayatkan sampai dengan ke Nabi. Si A, si fulan sampai ke Nabi. Itu ternyata bukan orang Arab. Ingat, bukan orang Arab, ternyata orang Padang. Namanya Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin al-Padawi. Ada Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, ada Syekh Nawawi al-Bantani, ada Syekh Yusuf al-Makassari. Banyak. Ya. Ada Syekh Umar Mita al-Yabani dari Jepang. Penerjemah pertama. Kalau Anda di sini bisa namanya Yusuf dari Osaka, bisa. Ana Yusuf al-Osakawi. Bisa. Yang paling enak Jakarta. Yang paling enak Jakarta, makanya ngakunya Betawi, ya. Jakartai. Oh, sudah sini. Ya, hadis pertama. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di kitabnya Kitabus Shiyam nomor hadis 38. Fokus. Man shama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fokus baik-baik teman-teman. Man shama Ramadhan. Siapa yang mampu mengerjakan puasa Ramadan. Kalimatnya disebutkan. Bukan puasa biasa. Man shama Ramadan, siapa yang bisa menunaikan puasa khusus di bulan Ramadan, bukan yang lain. Kemudian dia kerjakan imanan karena Allah, wahtisaban. Ihtisab itu punya dua arti. Pertama dari ihtasaba yahtasibu, berarti mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dia cari pahala maksudnya dengan amalan, bukan cuma nahan lapar dan haus. Cari pahala baca Quran, cari pahala sholat malamnya, cari pahala dengan sedekah. Kemudian yang kedua, seakan dengan kata hasaba yuhasibu, muhasabah dirinya, mengintrospeksi diri. Saya banyak salah, mata saya banyak kesalahannya, telinga banyak kesalahannya, lisan banyak kesalahannya, kaki banyak salahnya. Setiap puasa dia renungi, ya Allah, kalau saya wafat sekarang bagaimana? Ya Allah, dosa saya masih banyak. Lalu kemudian dia beristighfar, ampuni dosa saya ya Allah. Kalau ini menjadi akhir dari kehidupan saya, Ramadan terakhir saya, sedangkan saya masih banyak dosa, ampuni saya ya Allah. Dia minta ampun dan bertobat di hadapan Allah, mengalir air matanya. Ketika jatuh air matanya itu, kata Nabi, perhatikan kalimat Nabi-nya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosanya sejak balik sampai detik itu digugurkan, dihanguskan oleh Allah. Habis semua. Itu cuma Ramadan. Saya ulangi ya, itu cuma Ramadan. Lalu bagaimana dengan orang yang siangnya istighfar, minta ampun, sampai buka, malamnya berbuat maksiat? Siangnya udah diampuni, malamnya dosa lagi. Kemana? Taraweh. Masjid mana? Cami. Panjangan imamnya, pindah aja ke street. Qul huwallah. Terus mencela imamnya, 1, 2, 3, 4, ya kan? Nambah dosa lagi. Lihat peluangnya. Cuma Ramadan terjadi seperti ini. Siangnya ada ampunan, malamnya ada ampunan. Siang malam. Muncul hadis nomor 37. Yang ini siangnya sama, yang malamnya qama. Man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hei orang-orang yang siangnya diampuni, malam-malamnya berbuat dosa. Malam-malam bangun, tunaikan sholat malam. Tarawih kita tunaikan. Saat Anda menunaikan qiyam itu, apa contoh nabinya? Perhatikan makna wahtisaban. Setiap jeda 2 rakaat, setiap jeda Nabi selalu duduk dengan mengatakan, perhatikan kalimatnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai orang-orang yang minta maaf dan ampunan. Hamba mengakui banyak dosa ya Allah. Nabi itu levelnya maaf maksum, dijaga dari maksiat. Madmun, dijamin surga. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 2008, paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Datang 3 orang sahabat, Hudzaifah Al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bertanya tentang salat malamnya Nabi. Kata mereka, kaifa kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat salat malamnya Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, aduh, gak terlukiskan. La tas'al an husnikinna wa tulihinna. Jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya. Saya aja pernah bangun, begitu terbangun kaki Nabi sudah bengkak. Rakaat pertama Anda bayangkan, rakaat pertama. Begitu salam saya katakan, ya Rasulullah, lima hakada, kenapa seperti ini?
Alam takun maksuman, bukankah Anda sudah dijaga dari perbuatan salah? Kenapa masih melakukan begini? Alam takun madmunan, bukankah Anda dijamin masuk surga? Kenapa masih sampai berlelah-lelah, sampai bengkak kaki? Bayangkan, seorang nabi, level dijamin surga, orang paling takwa, sholat, 1 rakaat, kaki bengkak. Ada orang nabi bukan, rasul bukan, surga belum terjamin, pengennya ke surga Firdaus, bangun malam, mata buka. Diikuti ternyata, bagaimana hebatnya sholatnya. Saya mau katakan gini, ada orang yang dijamin dengan surga, dijaga dari maksiat, masih mengatakan, ya Allah ampuni saya banyak dosa. Maka siapa kita di hadapan Nabi SAW? Maka ketika Anda mengatakan di malam harinya, ya Allah, saya merasakan saya banyak dosanya, saya banyak salahnya, mohon ampuni saya. Mengalir dari mata Anda turun jawaban. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Sejak menetes air mata, digugurkan semua dosa-dosanya. Habis. Jadi Ramadan itu, kenapa disebut dengan Ramadan? Bukan hanya memperdengarkan pada kita dan menginformasikan, ini waktu puasa, bukan. Sahabat itu kalau sudah dengar kata Ramadan, tunduk mereka, jatuh air mata mereka, dan berdoa di hadapan Allah. Ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan, sampaikan kami. Kenapa? Karena yang diingat bukan puasanya, yang diingat ampunan Allah. Siang malam. Tidak ada satupun bulan yang selama sebulan itu turun ampunan Allah kecuali Ramadan, siang dan malam. Karena itu ketika Allah menurunkan waktu tentang Ramadan, kalimat sebulannya disebutkan, kalimat Ramadannya disebutkan. Buka Quran surah kedua ayat 185, paling kiri pertengahan tulis. Oh, hati-hati. Anda tidak mampu minta ampun, Anda bisa menyesal. Bayi aja bisa nangis. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Puasa yang diwajibkan itu jatuhnya sebulan. Fokus baik-baik. Bulan yang dimaksudkan kata Allah Ramadan. Perhatikan di antara para pakar tafsir yang memberikan tafsiran yang sangat bijak. Kenapa disebutkan syahrul kemudian Ramadan? Padahal mudah bagi Allah mengatakan syahrul alladzi unzila fihi al-Quran. Selesai. Atau Ramadan alladzi unzilat fihi al-Quran. Selesai. Kenapa kalimat syahrulnya disebutkan, Ramadannya disebutkan? Kata para pakar tafsir untuk menunjukkan dua keistimewaan. Satu, kalimat Ramadannya disebutkan supaya orang termotivasi bukan hanya puasanya saja, tapi semua dosa akan diampuni pada saat itu. Yang kedua, untuk menegaskan ketetapan Allah bahwa ampunan dosa itu bukan hanya terjadi siangnya, malamnya, 1 hari saja, tapi selama sebulan siang dan malam. Anda bayangkan, hari ini punya dosa, diampuni. Besok punya dosa, diampuni. Sebulan punya dosa, habis pada saat itu. Hanya Ramadan. Maka dari itu, kalau kemudian dikatakan kepada kita Ramadan, yang terbayang bukan puasa dulu. Orang-orang soleh dulu membayangkannya Allah mendapatkan anugerah tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai di sini? Baik, kalau sudah paham, sekarang coba buka Quran surah ketiga ayat 31. Nanti insya Allah kita ambil sekitar 10-15 menit. Saya ajarkan pada Anda bagaimana cara cepat menghafal Quran insya Allah. Ya, sepakat insya Allah? Ya, saya pulang besok dan saya tidak ajarkan di Tokyo, mungkin di Osaka, teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Ya, kita nanti ada metode, kita launchingkan Ramadan, teman-teman bisa ikut, itu menghafal Quran dalam 30 hari, 30 juz. Bukan juz 30 juz ya, nanti kita tandingkan. Jadi saya tunjukkan pada Anda, kita itu punya kemampuan dahsyat. Dalam 5 menit saya tunjukkan, nggak sampai 5 menit, Anda bisa hafal 5 ayat dengan nomornya, dengan posisinya, dengan urutan-urutan saya acak. Insya Allah, tidak sampai 5 menit, nanti kita buktikan di akhir. Ya. Ya, buka Quran surah 3 ayat 31, saya agak cepat. Ini boleh saya hapus dulu? Boleh. Boleh? Insya Allah, tinggal boleh saja. Datang sendiri, angin sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Luar biasa, cuma di Osaka. Gak apa-apa mas. Tugas antum MC bukan hapus, tenang aja. Ampuni dosa yang bisa kita. Baik. Nah, lihat sini, fokus ya. Sekarang apa kemuliaan orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah? Fokus baik-baik, lihat sebentar. Nanti maksud saya, kalau sudah paham ini semua, baru kita masuk ke inti Ramadannya. Saya ingin persepsi kita sama dulu gitu. Jadi kalau sudah mau Ramadan, oh ini yang kita dapatkan itu. Oh ini yang bisa kita raih. Quran surah 3 ayat 31. Tadi masih ingat teman-teman, Ramadan bisa menghadirkan apa? Ampunan Allah kan? Ampunan. Ternyata ampunan itu disebutkan dalam Al-Quran, itu menjadi pertanda cinta Allah kepada seorang hamba.
Jikalau Allah mencintai seorang hamba, bukti pertamanya adalah memberikan ampunan pada semua dosa-dosanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, jika kalian hamba-hambaku mencintai aku, serius mencintai, fattabi'uni, maka buktikan cinta kalian kepadaku, kata Allah, dengan mengikuti tuntunan Rasul. Ingat, ini kaidah. Jadi setiap cinta, setiap iman, setiap keyakinan itu butuh pembuktian. Saya sering katakan di setiap kesempatan, kalau ada orang mengatakan cinta, 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 jangan dengarkan kalimatnya, lihat pembuktiannya. Kalau di sini ada akhwat yang belum menikah, ada laki-laki mengatakan aku mencintaimu, jangan dengarkan. Katakan kepadanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Aku akan membawamu seperti Dilan. Jangan mau. Aku tak butuh motormu, yang aku butuhkan BPKB kita. Apa BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Nah. Jadi cinta itu selalu butuh pembuktian. Nah, sekarang Anda mengatakan, saya mencintaimu ya Allah. Kata Allah, apa buktinya? Maka buktikan, kalau engkau mencintaiku, ikuti semua perintahku. Lewat mana ya Allah? Lewat Rasulku. Kata Nabi, jujur, bekerja dengan jujur. Kata Nabi, jangan saling mencela, jangan mencela. Kata Nabi, jangan berselisih, jangan berselisih. Kata Nabi, sabar, ikuti. Makanya tidak ada tuntunan, even di agama manapun. Saya pernah belajar beberapa agama-agama lain. Kita perhatikan sampai ke bukunya, kitab dia, demi Allah saya katakan ya, demi Allah, kita karena Muslim, kita pelajari dengan baik. Anda tidak akan temukan tuntunan di kepercayaan manapun, kecuali di Islam, yang mengatur semua tuntunan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Semua ada tuntunan. Lengkap. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Silahkan cek. Bangun tidur saja ada tuntunannya. Bahkan setiap aktivitas kita ada doanya. Doa itu bukan bacaan biasa, itu tuntunan kita mengawali aktivitas, bukan cuma bacaan. Silahkan cek aktivitas apa yang tidak ada doanya. Bangun tidur ada doanya. Bukan sekedar ada, bahkan diatur cara bangunnya. Buka hadis Abu Daud, nomor hadis 1369. Begitu Anda buka kitab itu, temukan ada riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus diikuti. Idza staiqadha min naumihi, jika bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau duduk untuk sementara waktu. Duduk. Famasaha biyadihi min athari naumi, kemudian menghapus bekas gantuknya dengan tangannya supaya sadar sepenuhnya. Sadar. Jadi nggak langsung baca doa, sadar dulu baru baca. Jangan baca dalam keadaan tidak sadar. Alhamdulillah, ya. Masya Allah. Sadar dulu, baca doa, baru baca lagi. Khawatim surah Ali Imran 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Jadi ada yang dibaca saat akan tidur, ada yang dibaca bangun dari tidur. Akan tidur baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, supaya dilindungi oleh Allah dari godaan setan saat tidur. Karena setan tidak tidur. Karena itu kita minta kepada Allah yang bahkan tidak mengantuk. Bacakan. Saat bangun dari tidur, baca Ali Imran 11 ayat terakhir dari Inna fi khalqis samawati wal ardh sampai dengan akhirnya. Nah, kemudian baru baca doa bangun tidur. Selesai semuanya. Ada tuntunan semua. Masuk masjid ada tuntunannya. Keluar masjid kakinya beda. Masuk toilet kakinya lain lagi. Doanya ada, beda dengan doa keluar. Coba saya tanya pada Anda, masuk masjid kaki mana yang dilakukan? Kanan. Keluar toilet? Kanan. Ya, masuk masjid kanan, keluar masjid kiri. Masuk toilet kiri. Keluar toilet kanan. Dan doanya beda. Mau makan ada doanya. Mau berpakaian ada tuntunannya. Mana yang dimasukkan dulu, mana yang kemudian saat melepas, mana yang dilepas terlebih dahulu. Apa doa yang diucapkan? Ada semuanya. Mau kendaraan ada. Mau duduk ada. Nggak paham doanya, baca bismillah ada. Dan ada satupun dalam episode kehidupan kita kecuali bersanding dengan tuntunan yang jelas. Jelas sekali. Dan itu indah, teman-teman. Makanya kata Allah, kalau kalian mencintai aku, buktikan, ikuti tuntunan itu supaya hidup kalian itu selamat. Selamat, tenang, nyaman, damai, dan simpel hidupnya selesai. Itu yang dituntut, itu yang dikerjakan. Nah, kalau sudah Anda kerjakan itu, perhatikan baik-baik. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai hamba itu. Cinta Allah. Saya kembalikan ke pengertian Ramadan. Sekarang perhatikan baik-baik. Fokus. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka apa yang pertama diberikan? Lihat lagi ayatnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa hamba. Ampunan dosa.
saya buat persamaan. Cinta Allah dengan melahirkan ampunan dosa. Persamaan kedua, ampunan dosa tadi kan banyak diberikan saat Ramadan. Ketika seorang mengerjakan Ramadan, pengertiannya dia mendapatkan ampunan dosa-dosa Allah. Orang yang mendapatkan ampunan dosa Allah, maka berpeluang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat seseorang masuk di bulan Ramadan dan berpuasa dengan baik, mengerjakan amalannya, maka saat yang bersamaan dia pun sedang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan yang ketiga, kalau seseorang sudah mendapatkan cinta Allah, fokus baik-baik, maka orang ini akan diberikan semua kebutuhannya, dunia akhiratnya, bahkan sebelum dia meminta. Ada orang-orang yang minta baru diberikan. Ada orang-orang minta sekarang, besok baru diberi. Ada orang-orang yang bahkan belum minta, baru terbersih di hatinya, langsung Allah berikan kebutuhannya. Ibu kenal Maryam? Ayo kenal. Perhatikan, Maryam bukan nabi, Maryam bukan rasul, tapi orang tuanya Imran dengan Hannah mendekatkan beliau dengan Allah. Diberikan kemudian keturunan guru yang baik, Nabi Zakaria, dibuatkan tempat yang baik untuk mendekat, namanya mihrab. Begitu didekatkan dengan Allah, ibadah saja sampai dekat dengan Allah, turun cinta Allah. Begitu cinta Allah turun, perhatikan Quran surah ketiga ayat 37, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Kata Allah, ketika saya terima semua ikhtiar orang tua Maryam, saya cintai Maryam dan saya perhatikan semua kebutuhan Maryam dari lahir sampai dengan wafatnya. Semuanya. Apa yang terjadi? Pamannya Nabi Zakaria memberikan kebutuhannya, ngantarkan makanan, ngantar pakaian, tapi yang dahsyat, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Setiap diantarkan ke mihrabnya, ngasih pakaian, ada pakaian. Ngasih makanan, sudah ada makanan. Ngasih buah-buahan, sudah ada buah-buahan. Tuh, sampai kami. Bertanya Nabi Zakaria, "Ya Maryam, wa anna laki hadza?" Dari mana semua ini? Kata Maryam, qalat huwa min indillah, semua dari Allah. Ada rizki yang dicari-cari, ada rizki yang mencari orang yang akan mendapatkan bagiannya. Ada 8 jenis rizki dalam Al-Quran. Yang paling dahsyat, orang yang sudah mendapatkan cinta Allah, maka rizkinya akan mengikuti. Dan doanya pun nyaris seketika didengar. Mempercepat doa dan rizki. Nanti saya kaitkan dengan Ramadan. Perhatikan persamaannya. Cinta Allah menghadirkan ampunan. Ampunan bisa dilihat di Ramadan. Ramadan menghadirkan cinta Allah. Berarti Ramadan pun mempercepat datangnya rizki dan mempercepat terkabulnya doa pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan persamaannya, nanti kita turunkan hadis-hadis ini. Sampai di sini dipahami? Nah, karena itu, kalau kemudian dikatakan kepada kita, bahkan orang-orang dahulu, para salafus soleh, para sahabat, tabi'in, yang lalu, kalau dikatakan kepada mereka, sebentar lagi Ramadan tiba, maka apa yang terjadi? Langsung tertunduk, kadang bersujud, mengalirkan air mata. Karena yang teringat ampunan Allah, cinta Allah, doa-doa dikabulkan, dan tidak ada waktu lagi mendapatkan semua itu kecuali Ramadan. Bahkan mereka berkata, "Ya Allah, kenapa tidak diberikan semua hari itu Ramadan untuk mendapatkan semua kenikmatan ini?" Sekarang terbentang di hadapan kita, waktunya kurang dari 1 minggu ke depan, kurang lebih 6 sampai 5 hari sudah ada di hadapan kita Ramadan. Dan waktu itulah yang bisa mendatangkan semua apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Jika Anda menyia-nyiakan tahun ini, maka Anda mesti menunggu tahun yang akan datang. Itu pun kalau Anda hidup. Dan Anda tidak bisa menjamin kapan dan di mana Anda akan wafat. Demi Allah saya katakan, harap-harap Anda bisa meninggal di tanah suci, tiba-tiba wafat di tanah kusir. Mungkin terjadi. Paham ini? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua yang mendapatkan Ramadan pasti mendapatkan cinta Allah, ampunan dosa, anugerah rizki, bahkan juga doanya cepat dikabulkan? Ternyata belum tentu. Jika orang yang masuk Ramadan tidak mengerjakan tuntunan-tuntunan dalam syariat Ramadan. Itu yang coba saya turunkan, kisaran 30 menit ke depan. Baik, teman-teman fokus, karena saya baru menyampaikan pengantar, ini baru mukadimah. Karena kita boleh boleh saya hapus? Oh iya. Sebetulnya sih saya senang menghapus sendiri karena pertama saya tidak ingin memberikan beban yang bisa saya kerjakan pada orang lain. Yang kedua, karena saya lebih tahu mana yang harus dihapus. Kadang-kadang tuh saya nggak pengen hapus tapi dihapus itu. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya.
boleh. Masih ada. Ampunan dosa. Kurang lebih begini mas. Ya. Ayo kita mulai. Baik teman-teman, sekarang kita mulai. Apakah semua orang bisa mendapatkan semua ini atau tidak? Kita mulai dulu. Saya mau tanya sebentar boleh ya? Untuk mengukur dulu supaya kita bisa merasakan apa yang kita bahas. Mohon izin. Siapa yang tidak punya dosa? Lihat katanya. Nggak, saya serius. Antum mungkin, mas? Yang sedikit dosanya? Tidak. Yang agak banyak? Oke, yang banyak? Baik, yang tidak angkat saking banyaknya sulit angkat. Baik. Kedua, ini saya suka uji di beberapa tempat supaya kita bisa tahu dan bisa merasakan kita ini seperti apa sampai hari ini deh. Status kita di hadapan Allah itu seperti apa. Dan untuk mengecek itu, salah satu yang paling jujur hati kita. Hati ini nggak bisa berdusta. Tanyakan pada hati kita bagaimana status keadaan kita. Baik, tadi kita sepakat nggak ada yang nggak punya dosa, nggak ada yang dosanya sedikit, hampir semua mengatakan dosanya banyak. Saya tanya sekarang yang kedua, siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan. Baik, alhamdulillah. Siapa yang pengen masuk surga Firdaus? Angkat tangan. Insyaallah. Yang bersama Nabi. Baik, boleh terjadi keanehan dalam kehidupan. Saya serius, I'm serious. Lihat sini, bekal ke surga itu kan amal soleh. Dalilnya Quran surah kedua ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikan kabar gembira pada orang beriman, kumpulkan amal soleh, kamu bisa masuk surga. Jadi bekal ke surga. Surga itu bekalnya amal soleh. Perbanyak amal soleh masuk surga. Lawan dari amal soleh itu amal salah namanya. Sayyi'at. Rumus amal soleh dan salah. Bisa melihat yang baik-baik pada hal kemuliaan itu amal soleh. Melihat hal yang tidak diperkenankan itu amal salah. Begitu amal salah dikerjakan, maka yang salah ini akan mengakibatkan dosa. Dosa ini otomatis akan menggugurkan pahala yang diraih lewat amal soleh tadi. Amal soleh dikerjakan dapat pahala, banyak pahala mengantarkan ke surga. Mengerjakan amal salah melainkan dosa. Dosa ini akan menggugurkan untuk amal soleh. Ya, ini formulanya ada di hadis Muslim, nomor hadis 5611. Riwayat sahabat Abu Hurairah. Jadi kalau ada orang sholat, kata Nabi, di bumi ada orang sholat, tapi juga sibuk mencaci orang. Jadi nanti pahala sholatnya diberikan pada yang dicaci. Anak keluar dari taklim, nyala orang lain. Kenapa dia ikut taklim? Iya ya, barangkali jadi ahli surga ya. Iya ya, selalu soleh kayaknya. Itu ketika dibicarakan, langsung pindah transfer pahala. Makanya Anda kalau sedang dicela, jangan marah, itu transfer pahala. Dosa kita dikurangi, pahalanya diberikan. Dan jangan terlalu bangga. Anda update lagi di status. Alhamdulillah sudah menerima transfer pahala. Habis saja. Nah, jadi kalau ada orang berbuat soleh saat bersamaan berbuat salah, maka ini digugurkan. Habis. Saya cuma pengen kasih tahu, Nabi Adam pernah ditunjukkan perbuatan salah supaya memberikan bimbingan pada anak cucunya untuk bertobat. Salahnya sedikit cuma sedikit keluar dari surga. Antum tadi ngaku dosa banyak, pengen masuk. Berarti kan kita harus punya jalan pintas bagaimana menggugurkan dosa itu. Yang paling berbahaya adalah kalau kita wafat saat ini. Yang paling bahaya. Anda pengen ke surga, ngaku dosa banyak, wafat seketika. Bagaimana kita bisa memasuki surga yang dirindukan? Mustahil. Dan saya sering katakan, kita harus punya jalan pintas. Di antara jalan pintas yang memberikan, saking sayangnya Allah pada kita dikasih waktu. Nih, ada saya berikan satu waktu, begitu kamu dapatkan, gugur semua dosa. Seketika habis. Wah, paling indah dapat malam pertama Ramadan. Tiba-tiba Anda tobat. Begitu tobat, Anda sholat. Amalan pertama, sholat, sujud, wafat. Tobat yang menggugurkan semua dosa. Begitu sujud, wafat, amalan pertama yang dikerjakan dalam keadaan hati yang sangat bening, bersih. Surga berdiri. Saya tuh sering amatin saat pulang ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia tahun 2011. Dan demi Allah saya katakan, Masya Allah, sampai sekarang selalu ada fenomena yang baik-baik. Itu kalau mau datang Ramadan, ini sesuai ajal ya, Allah tetapkan. Tapi Masya Allahnya, setiap mau Ramadan, setiap bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu selalu ada orang-orang saleh wafat.
Wafat. Kami mau berangkat hari Ahad kemarin Ibunda Agim, kita doakan semoga husnul khatimah. Pahalanya banyak, dari anaknya berdakwah beliau Masya Allah mengalihkan pahala. Sebelumnya Ibunda Ustaz Abdul Somad meninggal juga. Insya Allah husnul khatimah, orang baik, dua-duanya orang baik, melahirkan anak yang baik. Saya baru datang ke Indonesia, Ramadan pertama saya lalui Masya Allah, sebelumnya wafat sahabat kami, namanya Ustaz Ahmad Muzamil. Bedanya 7 tahun usia dengan saya. Mengasuh pesantren dengan nama yang sama. Saya Al-Hikmah, beliau Al-Hikmah. Beliau mengasuh tahsin, saya mengasuh hafalan Quran. Beliau di Cilandak, saya di Lebak Bulus. Nggak pernah ketemu, kita sehati dalam kebaikan. Apa yang terjadi? Masya Allah. Sya'ban, ada tak Ramadan? Ya Ahmad Muzamil, hari hidayat masih banyak dosa, masih butuh untuk mengumpulkan pahala, butuh istighfar. Kamu udah banyak, murid udah banyak. Ribuan orang taksin pada beliau. Setiap bertaksin, pahala mengalir, pulang. Sya'ban hari Kamis, pada subuh. Cuma bersin 2 kali. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Pulangnya enak banget, cuma bersin 2 kali. Bersin. Ada yang bersin 3 kali belum meninggal juga. Ya. Jadi kalau kita mau ambil ini, maka kita harus punya jalan pintas. Apa jalan pintasnya? Ramadan. Ini harus kita raih. Tapi apakah semua Ramadan bisa menghasilkan itu tadi? Belum tentu. Bagaimana caranya? Maka ikuti ketentuannya. Karena itulah ketika Allah menyebutkan puasa, kalimatnya diikat dengan aturan-aturan. Anda ikuti aturannya, dapatkan keistimewaannya. Anda tidak ikuti aturannya, maka kata Nabi, orang ini hanya menahan lapar dan haus saja. Apa aturannya? Disebutkan dengan hanya satu kata saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Quran surah kedua ayat 183. Kalimatnya disebutkan dengan satu nama saja, As-Siyam. Awas, As-Siyam bukan Asyam. As-Siyam. As-Siyam. Fokus, ini satu katanya, diksinya singkat, padat, tapi maknanya luar biasa. Di dalam bahasa Arab, termasuk dalam Al-Quran, juga hadis, kata puasa itu ada 3. Satu, saum. Saum, pernah dengar? Saum. Saum. Satu, saum. Atau as-saum. Kedua, as-siyam. Ketiga, imsak. Al-imsak. Imsak itu artinya puasa. Menahan. Kalau Anda buka kitab-kitab fikih dari klasik sampai modern, maka dikatakan as-siyamu was-saumu fil lughati al-imsak. Siam dengan saum punya makna yang sama secara bahasa, imsak, menahan. Jadi saum puasa, siam puasa, imsak puasa. Jadi kalau sudah disebutkan imsak artinya puasa. Kapan waktunya? Dimulai dari fajar sampai dengan maghrib. Quran surah kedua ayat 187. Ya. Kalimatnya sederhana, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Silakan makan dan minum senyamannya. Tapi kalau sudah sampai fajar, mulai puasa sampai dengan maghrib. Dimulai fajar, subuh. Maka subuh itu dimulai saum, siam atau imsak. Contoh, di Jepang sekarang subuhnya jam berapa? 3.33, setengah 4, 3.30, 3.33, 3.19. Jadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini menunjukkan daerahnya beda-beda. Saya ambil yang tengah-tengah, 3.30 misal. Waktu subuh. Fajar. Lihat sini. Jadi kalau misalnya fajar 3.30, maka imsaknya jam berapa? 3.45. Batal bos. Batal. Lihat sini. Kalau imsak 3.30 waktu fajar, maka imsaknya pun dimulai 3.30. Karena imsak itu nama lain dari puasa. Puasa dimulai waktunya fajar. Awas jangan salah persepsi. Ada yang menyebutkan imsak itu 15 menit sebelum fajar. 3.15. Ini belum imsak karena nama lain imsak itu puasa, saum, siam itu imsak. Jadi kalau ada yang bilang misalnya 3.15 imsak, bilang belum. 14 menit. Masih 2 piring, 3 piring, jadi salpukat gua naga cukup. Kalau 15 menit sebelum fajar itu bukan imsak namanya, itu tanzir atau tanbih, peringatan. Ingat sebentar lagi mau habis waktu, cepat. Zaman Nabi sudah ada.
yang mengingatkan namanya Bilal bin Rabah, dibacakan Quran setelah itu oleh Abdullah bin Mas'ud untuk mengingatkan supaya jangan sampai nanti saat tiba azannya yang kedua, Abdullah kemudian Abi Umi Maktum, makanan masih di dalam mulut, sehingga terjadilah kemudian kesulitan-kesulitan. Dan sini, kalau disebutkan saum, saya fokus pada yang dua supaya kita cepat masuk ke aturan puasa. Kenapa bukan saum yang disebutkan, tapi siam yang dimaksudkan? Kalau yang disebutkan saum, dan ini hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran. Quran surah 19 ayat 26, paling kanan sebelah atas di mushaf. Inni nadhartu lirrahmani sauma. Katakan Maryam, kalau kamu bertemu dengan orang siapapun, katakan saya sedang saum. Apa saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini saya nggak akan bicara pada siapapun. Secara singkat kalau disebutkan saum, itu artinya maknanya masih umum, menahan dari apapun. Nahan makan, nahan minum, nahan bicara, nahan berkedip, nahan apapun, sepanjang maknanya menahan itu saum namanya. Nah, karena sifatnya masih umum, maka nggak spesifik. Bisa misalnya Anda mau katakan, saya mau nahan bicara tapi masih makan. Saya tahan makan tapi masih minum. Maka Anda katakan dalam bahasa Arab, saya sedang saum. Buktinya Maryam. Maryam itu perempuan suci. Tidak pernah disentuh laki-laki. Tidak pernah. Bahasa Qurannya walam yang bisa setibasya. Tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Awas hati-hati. Saya beri rumus sedikit ya di tafsir. Kalau disebutkan nama lengkap dalam Al-Quran dengan kejadiannya, maka peristiwa itu tidak akan pernah dialami di masa depan oleh siapapun dan kapanpun. Tapi kalau yang disebutkan cuma lakabnya, gelarnya atau inisialnya, maka kisah itu akan terjadi lagi di masa depan. Bisa. Yang godain Nabi Yusuf, ya, godain Nabi Yusuf siapa namanya? Bukan, jangan ngarang. Mengarang tidak ada. Nah, kecuali dalam perjanjian bahasa Indonesia. Dalam agama nggak boleh. Ya, bukan Zulaikha namanya. Zulaikha itu di kisah-kisah Israelian. Di Quran selalu disebutkan Imra'atul Aziz, istrinya pembesar, istri orang yang punya kedudukan. Dalam ilmu tafsir, kalau yang disebutkan bukan orangnya, tapi inisialnya, ini menunjukkan kegiatan itu bisa terjadi lagi di masa depan dengan tokoh berbeda. Saya tanya pada Anda, ada istri pejabat yang senang goda yang lainnya? Ada istri pejabat yang selingkuh? Ada. Makanya kalau ada kedudukan, hati-hati, karena akan lebih dekat kepada maksiat yang mungkin tidak terjaga dari situ. Nanti pelajaran di episode yang lain. Tapi kalau disebutkan namanya langsung dengan bin-bintiknya, kejadiannya tidak akan terjadi dimanapun, kapanpun, kecuali pada orang ini saja. Wa Maryam ibnata Imran. Dan Maryam anak perempuannya Imran. Hanya pada Maryam saja bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bahasa Qurannya tanpa disentuh laki-laki manapun. Jadi Anda tidak bisa mengelak dengan mengatakan, Ustaz, ada kok di Osaka perempuan namanya Maryam juga bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak. Banyak. Bukan tanpa bapak, tanpa disentuh laki-laki manapun, cuma Maryam. Makanya ketika Maryam mengandung, heboh sekampung, kok ngandung? Kamu ini bagaimana? Bapak kamu orang soleh, ibu kamu orang soleh, seperti Harun terhadap Musa. Ya Ukhta Harun, hei saudaranya Harun. Maksudnya apa saudara Harun? Maksudnya bapaknya itu dekat kepada nilai-nilai kebaikan. Maryam dekat dengan Zakaria, seperti Harun dekat dengan Musa. Kok bisa kamu berbuat seperti ini? Turun wahyu dari Allah menyampaikan, Maryam, jangan dijawab, biar kita tunjukkan mukjizat pertama Isa alaihissalam, Yesus Mesias. Tunjukkan mukjizat. Kamu diam saja, katakan saya puasa, saya saum. Inni nadartu lirrahmani sauma. Saya sedang saum. Apa saumnya? Masih makan beliau. Ayat sebelumnya kan makan. Wa kuli washrabi, silakan makan, silakan minum. Ada kurma, goyangkan dikit, jatuh kurmanya, makan. Haus, ambil airnya, segar, kemudian minum. Makan, minum masih, tapi saum. Saumnya adalah menjaga untuk tidak bicara dengan siapapun. Saya saum. Lalu bagaimana menjawabnya? Tunjuk bayinya. Maka bicara bayinya. Ini Abdullah, saya Abdullah. Ibu saya tidak berzina. Ibu saya orang suci. Bicara, itu mukjizat pertama. Tapi saya ingin katakan kalau maknanya saum itu masih umum. Umum. Bapak pulang ke rumah bertemu dengan istri. Istri nanya, Papa apa kabar? Papa kok gak bicara? Papa sedang saum. Saum apa? Gak mau bicara dengan mama. Itu bicara. Contoh. Ini saum. Paham ya? Nah, kalau siam beda. Fokus, kita masuk ke intinya. Tidak disebutkan siam dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada puasa yang punya aturan tertentu. Ada aturannya. Ada ketentuannya. Yang tidak bisa sembarangan. Anda kerjakan aturannya,
Anda dapatkan kemudian pahala dan janji-janji. Anda keluar dari aturannya, maka Anda tidak mendapatkan apapun yang dijanjikan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjalani puasa yang disebutkan dengan nama as-siyam itu sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka bagian pertama, mari kita mulai. 1. Sudah? Kiat-kiat yang pertama, hadisnya dalilnya Al-Bukhari, kita pakai dalil supaya kuat argumentasi kita. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Disambungkan dengan kitab Siyam, nomor hadis juga yang pertama. Ya dari kanan paling bawah sampai kiri paling atas. Perhatikan baik-baik. Pertama, hadis Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Awas, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Secara singkat kata Nabi, semua amal perbuatan apapun itu akan dihisab, akan diberikan balasan berdasarkan niatnya. Niat. Jadi kalau diniatkan karena Allah dan Rasul, maka pahala diberikan karena Allah. Di pertama kali kata para ulama, apapun perbuatan kita, amalan kita, ibadah apapun, even itu sekarang kita akan dihadapkan pada Ramadan, maka yang pertama dilakukan adalah ikhlas karena Allah. Iman karena Allah. Oh, hati-hati ya, fokus ini bahasan sederhana tapi dalam sekali. Singkat tapi padat. Karena itu tidak pernah dibuka kalimat puasa dan kalimat ibadah dalam puasa kecuali melekatkan kata keikhlasan dalamnya. Kembali ke Al-Bukhari hadis 38 tadi, masih ingat? Man shoma ramadhana imanan. Siapa yang menunaikan puasa karena Allah, iman, bukan karena yang lain. Bukan karena teman puasa, saya ikut puasa. Teman taraweh, saya ikut taraweh. Kenapa puasa? Gak enak sama teman. Kenapa taraweh? Dia juga taraweh, emang cuma dia aja yang bisa. Jadi ketika Anda mau kerjakan semua ibadah ini, maka niatkan karena Allah. Ikhlas. Gak ada yang lain. Pokoknya tidak peduli mau yang lain puasa, mau tidak. Ketika Allah kerjakan, saya lakukan. Kalau Allah tidak perintahkan, saya akan kerjakan. Anda tahu teman-teman sekalian, apa yang menyebabkan Allah murka kepada iblis? Sehingga dikeluarkan dari tempat yang paling indah, dikutuk kemudian sampai turun. Dan sampai mengatakan proposal yang sangat dalam sekali. Maaf ya, persoalan pertamanya bukan karena nggak mau sujud kepada Adam. Persoalan pertamanya karena nggak patuh terhadap perintah Allah. Buka Quran surah kedua ayat 34, paling kiri pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada iblis sujud, kepada malaikat semua jin sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Bukan penyembahan, semua sujud kecuali iblis. Dia enggan sujud, sombong. Kenapa dia sombong? Kemudian diklarifikasi. Quran surah ke-7 ayat ke-12 ya. Padahal bisa Allah mengatakan cukup selesai kamu sombong. Tapi supaya dia tidak mengelak di kemudian hari dan mengatakan tidak, kok saya nggak sombong, maka diungkapkan langsung di lisannya seketika pada saat itu. Allah katakan, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hey, iblis, kenapa kamu nggak mau sujud saat aku perintahkan? Itu perintah saya, bukan karena sujudnya. Semuka langit dan bumi nggak sujud, nggak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan, kata Allah. Cuma ini perintah saya. Anda pun kalau nggak mau sholat, Allah nggak rugi, yang rugi Anda. Kata Allah, ini perintah saya, bukan karena sholatnya. Sama puasa juga begitu, kalau Allah perintahkan kita kerjakan, tidak kita tinggalkan. Orang yang seperti ini maka akan langsung dimuliakan oleh Allah. Maka syarat pertama, kerjakan Ramadan dengan ikhlas, bukan karena yang lain. Niatkan dengan ikhlas. Aturan pertama. Karena itu dilatih. Jadi tiap malam. Bahkan semua kitab fikih mengatakan tidak sah Ramadan tanpa niat. Puasa tanpa niat. Anda kalau puasa sunnah, bangun misalnya subuh, sudah selesai, nggak ada makanan, seketika mengatakan saya puasa, itu sah, puasa sunnah. Tapi Ramadan nggak bisa begitu. Niat harus kemudian dihadirkan sebelum kita memulai puasanya di waktu fajar. Hadirkan. Dalam hati sampaikan, kalau mau dilafadzkan untuk menguatkan, kalau ragu diperkenankan. Tapi itu amalan hati. Tapi kalau puasa sunnah bisa. Indah sekali. Masya Allah, Nabi Muhammad itu, kalau Anda sering baca sirah, itu seringkali bisa meneteskan air mata. Saya sarankan akhwat ya, para ibu. Ibu tahu nggak kenapa Nabi diperkenankan menikah dengan lebih dari 4 istri? Maaf kesini dulu ya. Pernah nggak baca? Enggak. Teman-teman, Nabi diperkenankan lebih daripada 4 istri, menikah dengan 4 istri. Fokus baik-baik, karena ternyata semua istri Nabi itu seluruh karakteristiknya mewakili seluruh karakter perempuan di bumi. Miniatur semua perempuan di bumi itu ada di istri Nabi. Ibu kalau nggak percaya silahkan baca sirahnya Nabi, bukan temukan di antara ibu mirip siapa.
Bukan di wajah, tapi di karakter. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada tuh. Serius. Ya, sebelum menikah dengan Nabi. Dan itu diobati oleh Nabi. Tadinya cemburunya hanya masalah uang belanja. Begitu menikah dengan Nabi, bagaimana struktur rumah jadi ibadah. Tadinya cemburunya masalah urusan dunia. Begitu menikah dengan Nabi, bagaimana caranya kalau si fulana bisa tahajud bareng dengan Nabi, saya pun besok akan tahajud bareng dengan Nabi. Semua ngejar kemuliaan akhirat. Sampai satu ketika Sayyidah Aisyah, itu karena nggak punya bekal makanan di rumah, tungkunya nggak menyala. Padahal pada saat itu Nabi sedang dalam tidak puasa. Tiba-tiba beliau mengeluh kesah kepada Allah, ya Allah, saya berdosa karena mengkhianati Nabi. Bahasanya terlihat kalimat, ya Allah, saya melukai Nabi. Nabi nggak puasa, saya nggak masak. Apa kata Nabi? Tadi yang kalimatnya datang dibisikkan ke telinga istrinya, Zawji, saya nggak masak ya, jangan khawatir, aku puasa. Satu kali beliau masak, makanan udah masak, enak masak. Lupa, kalau saat itu Nabi sedang puasa. Beliau katakan, ya Allah, saya melukai Nabi puasa, kok saya masak? Apa kata Nabi? Didatangi, beliau dibisikkan ke telinga. Zawji, anak uftir, saya sedang buka. Aku gak puasa hari ini, kita makan. Kau masak kan? Indah teman-teman. Seorang Nabi, Rasul, tingkat paling tinggi surganya, dekat dengan Allah, dan harmonis kehidupannya. Anda siapa? Saya nggak bisa teruskan lah gitu. Tapi saya mau ngambil poin di situ. Jadi ketika beliau tidak dapat makanan, saya puasa sah. Ramadan nggak bisa begitu. Niat ini yang paling utamakan, ini hisab yang paling menentukan. Jelas ya? Baik. Yang kedua, ingat baik-baik. Ada aturan yang sifatnya bisa menggugurkan atau merusak pahala puasa seketika. Anda harus jaga ini. Aturan yang terkait dengan hal yang membatalkan ataupun merusak puasa. Awas, andaikan ini Ramadan terakhir kita, jangan biarkan terkotori. Kadang-kadang teman-teman sudah paham yang membatalkan, makan sengaja membatalkan, minum sengaja membatalkan, wudhu kumur-kumur pakai sirup membatalkan puasa. Pakai sirup. Batal, selesai. Oke. Tapi yang banyak abai itu yang merusak. Ini yang banyak. Makanya di hadis-hadis Nabi yang jarang disebutkan yang membatalkan, udah paham semua. Yang sering disebutkan itu yang merusak. Al-Bukhari kitab Siyam hadis yang pertama. Kata Nabi, as-siyamu junnatun, orang puasa itu mestinya bisa menahan diri. Perisai untuk nafsunya. Perisai dari maksiat. Gak ada orang puasa terkuasai oleh nafsu. Kata Nabi, orang puasa punya perisai menahan maksiat. Tahan. Fala yarfus wala yajhal. Jangan berkata-kata kotor. Jangan berbuat yang tidak pantas. Wa ini merun syatamahu wa qatalahu. Jika ada orang memprovokasi, ngajak berselisih, mencela habis-habisan, faliyaqul marrataini inni shaimun. Katakan pada dirinya, saya sedang puasa. Saya puasa. Jangan balas. Oh, jangan salah paham dengan membaca hadis ini ya. Bukan dikatakan pada orangnya. Dia orang sedang marah, kok aku begini. Maaf ya, saya puasa. Bikin marah dia lagi. Emang saya enggak? Dia katakan pada diri kita, saya puasa, jangan balas, saya puasa. Makanya hebatnya orang puasa itu bisa menahan maksiat. Gak pernah ada Pak orang puasa itu bermaksiat, mungkin gak pernah ada. Maaf ya, mau berdusta, tahan, takut batal puasa. Mau marah, tahan. Anda punya kawan pemarah, maghrib jam 6 kurang seperempat caci maki sama kawan yang lain, habis sebuku dihina dicela. Dia membalas? Tidak, dia tenang aja. Tumben kamu gak balas? Habis maghrib. Pemanasan. Boleh saya hapus? Yang mana nih? Bukan mas, bukan yang itu. Iya, boleh. Kasih dari awal ya, kasih tahu dari awal supaya nggak banyak dosanya. Ya, kasih mas. Insyaallah. Semoga masuk surga lah ya. Setelah semua orang selesai. Lihat sini teman-teman, maaf sekali. Ini sering harus saya sampaikan karena ini banyak yang terjadi. Sekarang yang mencela itu bukan cuma lisan, tangan bisa ikut mencela. Berapa kali antum berselisih? Cela orang. Kenapa hanya gara-gara pilpres kemudian saling berselisih, saling mencela, saling menghujat? Berapa dosa dikumpulkan dari situ? Berapa terputus hubungan silaturahim, hubungan keluarga, hubungan pertemanan dan kawan-kawan yang lain?
Berikhtiar karena Allah. Kenapa? Karena urusan-urusan dunia kemudian kita melupakan pahala-pahala akhirat. Ikhtiar yang baik kepada Allah memberikan kemuliaan yang terbaik. Maka pertama lihat celaan, dusta, awas hati-hati, berselisih, ghibah. Saya enggak Ustaz, bagus Bu. Enggak seperti ibu itu tuh. Emang kalau sama. Lihat sini ya. Puasa itu nomor 5 saya nggak tambahkan Mas. Menghapus tanpa dibenarkan. Misal, puasa pahalanya kalau sempurna 100%. Saya nggak bahas yang membatalkan ya, saya bahas yang merusak. Sekarang lihat, mencela, hilang 50%. Kita ambil yang paling minim aja. Berdusta, hilang lagi 50%. Berselisih, hilang lagi 50%. Ghibah, 100%. Dosanya tinggi ghibah, jangan dikira. Ghibah itu dosanya paling dahsyat diantaranya. Ghibah itu ketika dibicarakan, baru dibicarakan, pahala udah ditransfer ke orangnya. Kalau nggak tobat di akhirat, hukuman pertamanya itu semua kalimat yang dibicarakan membentuk bangkai orang yang dibicarakan tadi. Dan diminta hukuman pertamanya makan semua bangkai itu. Kalau tidak bertobat selama di dunia. Ya ayyuhibbu an yakula lahma akhi fakalitumu maitan fakalitumu. Apakah mau di antara Anda memakan kemudian bangkai saudara sedangkan Anda tidak menyukainya? Baca Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Sekarang lihat sini. Puasa dapat pahala 100%. Tapi misalnya ada yang mencela, maka kurangnya 50. Bisa berapa? 50. Berdusta kurangi 50. Tinggal berapa? 0. Berselisih minus 50. Ghibah minus 100. Minus 150. Ada orang puasa, tapi bukan mengumpulkan pahala, mengumpulkan dosa. Ini yang paling baik. Jadi tanpa disadari. Karena itu banyak hadis tentang puasa meminta kita untuk mencegah dari perbuatan maksiat. Jauhi. Awas hati-hati Pak yang bekerja di kantor-kantor, teman-teman. Awas di KJRI, sekitaran, ada di perusahaan, hati-hati. Jika ada rumus begini, kalau satu waktu pahalanya bisa berlipat dengan mengerjakan amal soleh, maka saat itu pun dosanya pun bisa berlipat. Lihat, jika Anda sedang mengerjakan, ada orang minta, Mas tolong dong dibantu. Bantu apa? Ini, coba lihat ketentuannya. Ini nggak bisa ini, saya nggak boleh. Mas tolong dong, saya berikan fee ya, 100.000 yen nih. Duh maaf mas, saya malu sama Allah. Tangan ini dipakai ibadah, maka sekarang harus digunakan maksiat. Tangan orang tahiyat nggak mungkin dipakai maksiat. Ambil lagi aja. Ikuti sesuai aturan, apalagi saya sedang puasa. Balik lagi dia, Mas, tambah nih 1 juta yen. Sebentar ya, saya istiqomah dulu. Sama. Nggak ada istiqomah dalam keburukan. Tolong, jauhi. Paham ya? Ini penting saya sampaikan karena nanti saat Ramadan terjadi. Coba ibu sambil nunggu buka, apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang diupdate status dan sebagainya. Itu bisa mengurangi pahala. Ini yang sering hilang. Terakhir saya tutup supaya kita punya kesempatan diskusi. Aturan yang ketiga, ini nanti kita perdalam. Isilah Ramadan dengan banyak menunaikan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Mengisi Ramadan dengan ibadah yang disyariatkan. Saya langsung cepat saja ya. Saya berikan 2 jenis ibadah yang banyak dikerjakan Nabi saat Ramadan. Yang satu umum, yang kedua spesial. Saya berikan rumusnya cepat pada Anda. Kalau Anda bisa kerjakan yang kedua ini, walaupun cuma 5 menit, Anda bisa mendapatkan pahala yang berlimpah seumur hidup Anda. Baik. Bagian pertama, fokus. Yang umum ini ada 2 kegiatan Nabi. Anda bisa mulai dari sekarang. Jadi teman-teman bisa nyusun program dari sekarang. Insya Allah Ramadan 5-6 hari ke depan Anda siapkan dari sekarang. Hari pertama apa yang dikerjakan, kedua apa sampai hari ke-30 supaya maksimal. Kalau Anda nggak punya perencanaan nanti Ramadannya berantakan. Pengen kerjakan ini kerjakan, kalau tidak ya 3. Ya, maka siang hari yang pertama amalan siang. Hadisnya Al-Bukhari nomor hadis 3220. Yang dikerjakan Nabi pertama memperbanyak sedekah. Sedekah. Sedekah wujudnya 2, bisa dengan uang, infak dengan uang. Atau juga materi lain seperti makanan, minuman, silakan perbanyak. Kata Ibnu Abbas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajwadan nas, beliau orang yang paling baik, pemurah, banyak memberi, banyak ngasih. Ya,
Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kalau tiba Ramadan makin pemurah lagi, ngasih. Masya Allah. Makanya orang itu diberikan fitrah saat Ramadan. Gak percaya silakan. Ramadan itu semua fitrahnya kebuka. Pengen ngasih bukaan, pengen nyampaikan, pengen kumpul, pengen berbagi. Ramadan, gak dapat ada selain Ramadan. Makanya maksimalkan. Kalau perlu teman-teman, mohon izin ya, kalau bisa sih supaya tertata, Anda siapkan rencana untuk Ramadan itu, bikin dari sekarang anggarannya. Misal saya pengen anggaran infak, berapa anggaran yang Anda punya? Gak apa-apa, jangan lihat kuantitasnya, lihat kualitas dari keikhlasan Anda. Ustadz, saya mengumpulkan, saya mahasiswa, cuma punya dari beasiswa 3.000 yen. Gak apa-apa, 3.000 yen bagi 3 bulan. Setiap hari keluarkan 100 yen. Yang dilihat keikhlasan itu. Di begitu sehari Anda siapkan. Di mana? Saya pergi ke masjid. Saya ke Jami, sedang ke Tokyo, masukin. Saya pergi ke Fukuba, mau bangun masjid, saya masukin. Bismillah, masukin. Itu pahalanya teman-teman. Tahukah Anda? Infak itu pahala standarnya 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. Tapi saat Ramadan kali 10 lagi, 7.000 kali lipat. Di hadis Muslim jarak satu keduanya jangan dihitung 1, 2, 3, 4, 700 bukan. Satu kedua 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun, 3 keempat 500 tahun. Makanya punya anggaran dari sekarang. Jangan habiskan di 1 hari, siapkan dari sekarang mumpung masih ada 6 hari. Saya punya sekian, masukin. Ustadz, saya nggak ada misalnya uang, saya adanya makanan, nggak apa-apa. 5 makanan, kurma, bahkan kata Nabi walaupun cuma sehirup air. Maksudnya 1 sedot Ustadz, bukan. Anda punya minuman, sebotol, kasih berbuka. Man aftara sha'iman, siapa yang bisa memberikan bukaan kepada orang yang puasa. Awas, walaupun cuma sehirup air nilainya. Fakana alaihi ka'ajri fa'irihi min ghairi an yanqusa min adli syai'. Maka dia mendapatkan pahala senilai dengan yang mengerjakan puasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau ada orang menerima makanan dari Anda, terus dia pakai sholat, jadi energi. Begitu jadi energi dia pakai sholat, baca Quran, itu semua pekerjaan dia, Anda dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit. Insya Allah. Pahala baca Qurannya, pahala sholatnya, pahala tarawihnya. Tapi Anda jangan simpulkan kalau gitu Ustaz, saya ngasih makanan aja nggak usah puasa ya. Saya berpikir yang keliru ya. Maka zir dikurangi dari perbuatan Anda. Jelas? Catatan saya, mohon izin ya, maaf teman-teman, tolong saya persatukan ya. Anda bersaudara, jangan masing-masing capek kalau masing-masing. Anda bersaudara, kenali, bikin database, terus berdakwah ke sekitaran dengan akhlak kita. Kan yang tinggal dengan Anda bukan hanya Anda saja, ada saudara-saudari kita yang dari Jepang, jadi tetangga itu. Mungkin tidak semuanya punya kelapangan, ya. Tidak semuanya. Maka bikin makanan. Saat buka, antarkan tangan. Tangannya katakan, aduh kamu baik sekali. Anda katakan bukan baik, tapi Allah memerintahkan saya untuk berbagi. Sehingga itu mungkin pertama kali mendengar kalimat Allah di lisan, di telinganya. Masak ke dalam jiwa. Mungkin jadi asbab hidayah. Besoknya dia ketuk lagi. Masya Allah, Mas, apakah Allah sudah memerintahkan berbagi hari ini? Oh iya, sebentar lagi insya Allah menjelang maghrib. Silahkan. Besoknya dia katakan bagaimana caranya masuk Islam. Cuma di Islam teman-teman, dan ada aturan yang indah. Kan Nabi itu sering ajarkan dan tidak pernah dibatasi dengan keyakinan. Anda jangan lihat dia muslim atau bukan. Ada kemuliaan bagi. Bahkan jangan tunggu Ramadan, Sya'ban berbagi biasakan. Ramadan rasakan kenikmatannya. Pernah dengar hadis ini? Pernah dengar? Siapa yang masak makanan, baunya kemudian sampai ke tetangganya, maka bagilah ia walaupun cuma hafal bagian kuah. Tapi tolong jangan salah menyimpulkan, bukan cuma kuah yang dikasih, Anda makan ayamnya, Anda bagi kuahnya, bukan. Ya, maksud Nabi, walaupun cuma masak kuah, bagilah dia, saking pentingnya berbagi itu. Anda masak opor, isinya singkong, cuman bumbunya opor, nyampe ke tetangga supaya dia tidak salah paham pada Anda, dan negative thinking. Tumben masak opor gak bagi, padahal singkong. Bagi. Tapi apakah hadis yang mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Tidak. Anda masak bagi yang muslim, ada yang satu misalnya Hindu, satu Buddha, satu Kristen, bagikan. Baik. Jangan dilewat. Yang muslim dikasih, satu enggak. Pak, kayaknya enak ya offernya. Emang enak, cuman sayang Anda kafir. Itu enggak boleh. Jelas ya? Paham? Oh, teman-teman sekarang nanam nih pohon-pohon misalnya berbuah di rumah Anda. Tumbuh misalnya. Ada buahnya, ada jeruk, ada macam-macam, ada apel. Ingat ya, cuma di Islam, ini pohon. Buahnya merambat ke tetangga. Maka kata Islam, di usul fikih dikatakan hakun musytarak. Maka buahnya ini hak bersama Anda dengan tetangga. Jadi kalau dia mau minta, Anda jangan cegah. Bahkan kalau bisa Anda infokan. Pak, mohon izin, ya.
Itu ada pohon, ya apel kan punya bapak? Bukan. Itu punya hak Anda juga. Kok bisa begitu? Memang saya yang tanam, tapi kan tiap hari bapak lihat buahnya. Dan kadang jatuh kotorannya, daunnya di tempat Anda. Maka itu hak bersama, sepanjang bagian buah itu ke tempat tetangga. Silahkan Pak, jangan minta izin, sepanjang ingin ambil nikmati. Asbab hidayah. Masya Allah. Besoknya ayam Anda main ke tempat dia. Dan dia belum tahu kalau hukum ayam beda dengan buah. Diundang Anda dan dikatakan, wah hari ini kita berbagi. Jelas ya? Di satu sudah kita bahas. Yuk, ayo siapkan ya anggaran infak dan seterusnya. Makanan bagi siapkan teman-teman dengan sesama ke saudara-saudara kita yang di Jepang, tetangga kita. Coba sentuh mereka, datangi silaturahim, ya, kirimkan makanan bagi kebahagiaan Ramadan sehingga kita bisa memberikan dakwah keindahan dan keceriaan Ramadan. Kemudian yang kedua, saya agak cepat, saya langsung saja ke amalan. Ini paling favorit yang Nabi kerjakan. Apa itu amalannya? Saya tutup, berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Ini hadisnya sahih. Di Al-Bukhari Muslim juga ada, disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas, terdapat di Al-Bukhari nomor hadis 3220, lanjutan dari yang tadi. Ya, perhatikan kalimatnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan. Fayudarisuhul Qur'ana. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat pemurah, bertambah kebaikannya saat Ramadan. Khususnya saat Jibril mendatangi Nabi di malam-malam Ramadan untuk mempelajari Al-Quran. Maka mohon dari sekarang teman-teman punya jadwal untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran saat Ramadan. Bagi tiga ya. Bagi tiga. Di bagian ini nanti saya ajarkan pada Anda bagaimana mendapatkan keutamaan menghafal Quran dengan cepat. Satu, Anda jadikan aktivitas pertama untuk bisa memperbanyak bacaan Al-Quran. Disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Bisa 30 juz bagi 30 hari. 30 hari berarti satu hari berapa? 1 juz. Kalau nggak ingin capek, baginya begini. Saya anggap Al-Fatihah sudah hafal ya dalam kepala, jadi bisa diacak, itu nggak ada masalah. Al-Baqarah misalnya 1 juz 141 ayat, 141. Kalau mau gampang, jangan sekaligus dibaca. Investasi waktunya terlampau banyak. Bagi 5 waktu. Waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jatuhnya 28. 1 bagi 5 kurang lebih 28. 28 kebanyakan bagi 2. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. Sebelum zuhur 14, setelah zuhur 14. 14 ayat itu teman-teman gak nyampe 5 menit. Baca Al-Quran 14 ayat gak nyampe 5 menit. Baca. Apa enggak, Anda gak punya 5 menit untuk akhirat Anda? Untuk dunia Anda bisa 7 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam. Untuk akhirat Anda gak bisa, Anda 5-7 menit. Bacakan, pahalanya banyak. Demi Allah saya katakan Ramadan, pahalanya dekat 10 kali lipat lagi. Al-Quran itu kalau dibaca, pahalanya setiap hurufnya. Yang lain setiap pekerjaannya. Sholat, pekerjaannya 10. Al-Quran, 1 huruf 10. At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca 1 huruf dari Al-Quran, setiap hurufnya 10. Jadi kalau Anda baca alif lam mim, bukan sehuruf. Kata Nabi, alif 1 huruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Berapa huruf? 30. Ramadan kali lagi 10, setiap hurufnya 100. Jadi kalau Anda sedang hitung-hitung dosa, di mata salah, telinga salah, lisan salah, kaki salah, apa rumus paling cepat menutup kesalahan? Pahala yang banyak. Baca Quran. Dosa saya sehari ini 99. Allah. Nun. Kalau hitung-hitungan. Kalau Anda tak berhitung, diberikanlah tak sesuai hitungan. Ya. Gimana kalau dosanya Ustaz 150? Ya sih. Banyak. Karena nggak ada orang baca Quran itu cuma suruh. Nggak ada. Nggak ada demi Allah saya katakan. Orang baca Bismillahirrahmanirrahim 17 huruf. Siapa pernah baca Quran cuma 1 huruf? Nggak ada. Saya Ustaz sesuai urutan hari aja. 1 hari 1, ya, Nun. Hari kedua 2, Toha. 3 Alif Lam Mim, 4 Kaf Ya Ain Shad. Nggak. Bacakan semaksimal mungkin. Nabi itu beliau selama Ramadan khatam sekali. Bisa berkali-kali hanya untuk memberikan keringanan pada umat. Akhir hidupnya 2 kali. Al-Imam Asy-Syafi'i, keturunan Nabi, imam yang sangat luar biasa, saleh orangnya, ibunya juga salehah. Itu setiap hari di luar Ramadan, setiap hari khatam Al-Quran. Setiap hari. Khusus Ramadan sehari 2 kali khatam.
Jadi selama 30 hari 60 kali khatam Al-Quran. Kerja, pahalanya banyak. Nah, kalau Ustaz, kalau saya bagaimana? Misalnya belum lancar bacanya, berbahagia lah. Dapat 2 kali pahala orang lancar. At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta, orang yang terbata-bata bacanya, wa huwa syaqqun alaih, dan berat mengucapkan huruf. Alif lam mim falahu ajran. Dia mendapatkan 2 kali pahala orang lancar. Orang lancar misalnya 3, 30 kali 10, 100, 300. Orang nggak lancar 600. Terus kalau gitu saya nggak lancar aja bacanya. 600 itu pahala kesungguhannya untuk berlatih membaca, juga pahala bacaan yang ia bacakan pada saat itu. 2, namanya tilawah. Tilawah itu membaca sambil memahami apa yang dibaca. Baca terjemahan, baca tafsir. Jangan-jangan selama ini baca Quran tapi nggak pernah paham isinya. Maka coba targetkan di bulan Ramadan. Bismillah, saya Ramadan 10 hari kedua, saya pengen mengkaji surah dari Ad-Duha sampai ke An-Nas. Ad-Duha, Al-Insyirah, terus sampai ke An-Nas. Baca tafsir. Ya, kalau Anda bisa kerjakan itu, Anda mendapatkan pahala yang pertama, plus ditambah 4 kemuliaan. Diberikan ketenangan, disanjung Allah, diliputi malaikat, diberikan rahmat. Yang terakhir, yang ketiga, usahakan menghafal Quran. Ini saya memberikan satu rahasia penting. Fokus. Ini ada rahasia untuk menghafal Quran di bulan Ramadan. Tapi ini antara kita saja ya. Ada hari-hari spesifik. Yang ini pun saya akan kejar dengan kawan-kawan ahli Quran di Indonesia. Kami kurang lebih berkumpul sekitar 200 ribu ahli Quran. Sekarang kita punya target setiap tahun ada 100 ribu ahli Quran baru. Belajar kita cetak mushaf, kita sebarkan supaya mencintai Al-Quran dengan mengamalkan isinya. Teman-teman, khusus Ramadan itu bulan yang sangat cepat bagi kita untuk bisa menghafal Quran. Sangat cepat. Terutama 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Kalau bisa, saya sarankan pada Anda, 10 hari terakhir itu indikaf. Anda fokuskan untuk menghafal Quran. Bahkan di Timur Tengah itu ada orang yang bekerja biasa, normal dia bekerja, dia sengaja ngambil cuti di tahun itu. Dia ambil cutinya khusus untuk Ramadan, untuk itikaf. Kan biasanya ada cuti 14 hari, 12 hari. Dia nggak ambil cuti, dia ambil untuk Ramadan saja. Itu saat Ramadan tiba, beliau khususkan untuk menghafal Quran. Dan isinya support. Ada isinya, kalau bahasa kita, Pak silakan kami mama siapkan perlengkapannya. Dan perlengkapan itikafnya, perlengkapan sesuai tujuannya. Dia untuk menghafal Quran, bawakan mushaf, bawakan perangkat. Itikaf itu bukan punya tempat tidur, bawa kasur, bawa bantal, macam-macam. Tidak, lupakan, tepikan dulu. Ya, begitu berangkat, suami menghafal, istrinya pun menghafal di rumah. Dan masih merawat, ini kisah nyata. Masih merawat anaknya, ada yang diberikan ASI juga. Tapi yang paling menarik teman-teman sekalian, begitu selesai 10 hari itu, targetnya 3 juz, pulang ke rumahnya, wajahnya berbinar-binar. Zoji, sayang. Hafidhillah ta'adzah, aku hafal 3 juz 10 hari. Dan dia katakan, Aina kuntu, kemana aja aku selama ini? Ternyata kemampuanku di dalam 10 hari 3 juz. Masya Allah, kata istrinya, Masya Allah, wow, selamat, saya dicium tangannya, diucapkan selamat, Masya Allah. Tanpa mengatakan di lisannya, istrinya hafal 30 juz dalam 10 hari. Saya dia hapus, Mas. Apa saya? Nah, sebentar. Sabar, Mas, sabar. Nah, sekarang saya mau berikan satu petunjuk bagaimana caranya menghafal cepat. Saya tunjukkan pada Anda, kita punya kemampuan hebat. Insya Allah dalam 5 menit. Oh ya, silakan. Dalam 5 menit saya tunjukkan, insya Allah Anda bisa menghafal sampai 5 ayat dengan nomornya, dengan posisinya dan seterusnya. Saya berikan simulasinya ya. Baik. Bagaimana kalau papan tulisnya kita geser ke sini? Boleh? Baik. Antum di situ aja Mas ya. Biar. Di situ aja. Biar. Saya aja. Antum hapus aja enggak apa-apa. Dan cuma diosa nggak dapat tambahan, geser dengan tulis. Maaf Mas. Ya, ini orangnya. Baik teman-teman sekalian, yuk kita mulai. Bismillah. Nanti barangkali Anda bisa baca, karena kita juga kemarin karena nggak pesan di sini, padahal kami bagikan gratis. Karena yang pesan di Tokyo kita bagikan di Tokyo. Ya saya kalau bisa memberikan, saya berikan. Saya nggak pernah apapun dan saya nggak minta apapun. Demi Allah saya katakan di Tokyo, saya katakan di Osaka. Saya datang di sini sebagai sahabat Anda, sebagai teman Anda. Saya datang untuk berdakwah, bukan saja apapun. Dan tolong jangan berikan saya apapun, jangan berikan saya yen spesial pun, saya nggak pengen itu semua.
Dan kalaupun Anda berikan, saya akan kembalikan. Berikan untuk masjid di Sukubang, untuk teman-teman Anda. Saya kesini hanya ingin berbagi dengan Anda. Apa yang saya punya, saya berikan kepada Anda. Kalau ada yang kurang, katakan pada saya. Sehingga saya bisa berkata di hadapan Allah, saya sudah berikan semuanya. Dan saya tidak minta apapun. Jadi saya mohon pada teman-teman, saya sudah datang, saya luangkan waktu, saya berikan apa yang saya bisa berikan. Kalau masih ini belum mampu membuat Anda dekat dengan Allah, sampaikan pada saya sekarang. Dengan cara apa lagi saya bisa membantu Anda? Saya hanya punya kemampuan sampai di sini. Selanjutnya Anda yang bisa memilih apakah ingin mendapatkan hidayah atau Anda bertahan dengan kebiasaan Anda. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga insyaallah. Sekarang lihat sini. Kita bikin Allah titipkan satu metode namanya At-Taisir. At-Taisir itu diambil dari petunjuk Al-Quran. Jadi ini bukan metode ya yang kami temukan, tapi titipan Allah untuk memudahkan. Dan ini dari Al-Quran, seperti apa Al-Quran dihafalkan. Ya, kami sampaikan At-Taisir dari firman Allah Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Allah sampaikan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami telah mudahkan Al-Quran semudah-mudahnya untuk dihafalkan. Yassarna, kami mudahkan. Sifatnya disebut dengan Taisir. Nah di At-Taisir ini ada dua keunggulan. Satu, yang kami telah dapatkan manfaatnya. Pertama, itu cepat mendapatkan Quran saat dibutuhkan. Kecepatannya 1 detik. Nanti mungkin lain waktu ya, insya Allah sekarang ada murid-murid sedang belajar dengan kami. Itu ada yang hafal Quran 23 hari, 25 hari, 28 hari. Dengan posisi, dengan nomor, dengan sekian, di mana letaknya di Quran. Dan insya Allah 30 hari, 30 juz. Baik, itu nanti teman-teman saat Anda butuhkan, bukan untuk pangkat di hadapan orang, nauzubillah, tidak. Maksudnya saat Anda butuhkan hadir ayatnya. Anda pengen ayat ini datang, ayat ini datang. Yang kedua, ayat ini diharapkan jadi bimbingan kehidupan. Jadi begitu Anda melihat, menatap, ayat mata hadir di mata Anda. Ini yang harus dilihat, ini yang bukan. Jauhi ini. Anda berjalan, ayat kaki lahir di kaki Anda. Begini melangkah yang baik, hindari kesombongan, jauhi hal-hal yang tidak bagus. Itu yang dimaksudkan. Nah sekarang saya mau tunjukkan dulu bagaimana kemampuan kita bisa kemudian memaksimalkan. Selebihnya nanti lihat tayangan di akhir TV, di situ ada tayangan dari April tahun lalu. April tahun lalu itu tayangan tentang pembahasan buku MZ dan Muslim zaman now hafal 30 hari. Anda bisa maksimalkan di situ. Nanti yang saya sampaikan sekarang bisa dipraktikkan saat 10 hari terakhir Ramadan. Bismillah. Saya izin ya, saya bagi dua, ada menghafal dengan mengulang. Saya bikin bagan dulu misalnya, Sabtu. Saya kasih teori dulu, setelah itu saya praktekkan. Dan Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, biarkan untuk berdoa. Ya, jadi tidak usah menghafal lagi, tidak usah mengulang, untuk berdoa saja. Jadi kalau Anda sudah hafal Quran, nanti biasanya penghafal Quran setiap hari mengulang 5 juz. Sabtu misalnya 5 juz, ya dibagi 2 sebelum sholat, setelah sholat. Subuh sampai dengan Isya, subuh 1 juz, duhur 1 juz sampai ke Isya 1 juz, 1 juz, 1 juz. Dibagi 2 setengah juz sebelum dan selesai sholat. Ini 5 juz, selesai, 5 juz 10 juz, 5 juz 15 juz, 20 juz, 25 juz, 30 juz. Jadi setiap Kamis sepekan selesai 30 juz. Jumatnya tinggal berdoa, minta. Nah sekarang lihat baik-baik ya, contoh. Kalau Anda ingin memulai menghafal misalnya, ini teori dulu sedikit singkat. Maka mulai di hari Sabtu. Waktu yang paling bagus kalau bisa setelah tahajud sebelum subuh. Kalau terpaksa harus dikejar dengan aktivitas setelah subuh. Usahakan jangan lewat mana ba'da subuh atau terlampau siang setelah duha. Usahakan di waktu-waktu itu, karena kalau Anda kerjakan pasca tahajud malam, misalnya sebelum subuh, itu waktu yang paling cepat sekali. Bahkan bacaannya bisa cepat menyentuh kepada jiwa. Quran surah ke-73 ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Bangun di malam hari, sholat, membacakan Al-Quran, itu sentuhannya ke jiwa cepat. Kalau Anda selesai itu kemudian bacakan untuk menghafal, masuknya cepat sekali. Dibandingkan dengan siang, sore misalnya. Mulai. Atau subuh. Wasubhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Yang saat itu terjadi berdasarkan napas yang Anda lakukan, maka mulailah beraktivitas. Aktivitas di waktu subuh itu mendatangkan banyak keberkahan, termasuk menghafal Quran. Mulai, bisa. Jangan banyak-banyak dulu. Paling banyak 2-3 ayat lah. Bisa Anda hafalkan 2 ayat dulu, 2 ayat. Nah nanti pulang itu di sholat-sholat sunnah. Kalau nggak ingin repot pulang. 2 ayat kan nggak banyak ya. Tadi kan sini, begitu selesai subuh kan nggak ada sholat sunnah. Ya, kalau ingin Anda pilih, ada sholat syuruk, ada duha misalnya. Dalam sholat duha ini, yang dibaca yang ini aja, nggak usah yang lain-lain. Misal, Al-Baqarah Anda ingin bacakan dulu, targetnya berapa ayat? Mulai 2 ayat dulu. Alif Lam Mim sampai dengan Dzalika. Maka ayat pertama, Alif Lam Mim, ayat kedua, Dzalika. Atau 2 ayatnya, rakaat pertama, rakaat kedua. Sebelum zuhur ada sholat sunnah, kerjakan.
2 rakaat sampai 4 rakaat. Setelah zuhur ada lagi. Ba'da maghrib ada, ba'da isya ada. Kalau ingin ambil qabla asri ada di Abu Daud. Anda bacakan itu aja yang dibacakan. Malamnya tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Praktekkan ini. Kalau menghafal Anda seperti ini, menghafalnya benar, mengulangnya benar, maka demi Allah saya katakan hafalan Anda akan sempurna. Disebut dengan mutqin. Mutqin itu kalau diacak-acak masih bisa Anda susun dengan baik. Seperti Al-Fatihah. Setelah Malik Yaumiddin, setelah Bismillahirrahmanirrahim, sebelum Ar-Rahmanirrahim, alhamdulillah. Cepat kan? Dibalik. Setelah yakadul barqu yakhtafu absaruhum, macet di situ. Karena nggak pernah dipakai. Ya, ayo pakai dalam salat sunnah ini akan cepat. Sabtu 2, Ahad tambah lagi 2. Sebelum masuk ke yang ini, ulang dulu yang ini. Ulang. Baru hafalkan lagi 2. 2 tambah 2 berapa? 4. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. 4 ayat di salat sunnah, rakaat pertama baca 2, rakaat kedua baca 2 yang baru. Sampai ke bawah, sampai ke tahajud. Kalau pengen jadi penghafal Quran jangan tinggalkan tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Bacakan 2. Hari ketiga, Senin, jangan menghafal dulu. Lancarkan dulu yang ini. Ingat ya, awalnya cuma 2, 4, 10 ayat. Kalau sudah terbiasa dengan seperti ini, Anda sehari bisa 2 halaman, 3 halaman, bahkan ada yang sehari 1 juz. Terus, selasa, tambah lagi 2. Berapa ayat? 6. Rakaat pertama ambil 3 ayat, kedua 3 ayat. Dalam salat sunnah seperti yang tadi. Teruskan. Rabu misalnya, ambil 1 ayat. Berapa jadinya? 7. Rakaat pertama 4, rakaat kedua kemudian 3. Hari Kamis teman-teman sekalian, teman-teman boleh kemudian tambahkan lagi. Misal, ambil lagi 2 ayat. Ini untuk meringankan yang ini, tambah 2 lagi, tambahkan. 7 tambah 2 berapa? 9. Rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 4 ayat. Setelah itu nikmati dalam salat sunnah. Sunnah sampai malam Jumat. Habiskan malam Jumat dengan mengulang. Jumatnya tinggal berdoa. Jadi Masya Allah, dari Sabtu sampai Ahad, hafal berapa ayat? Belum tentu 9 ayat. Kalau tidak konsisten, kalau konsisten bisa. Tapi saya mau katakan kepada Anda bisa hafal 5 ayat dalam 5 menit, bahkan dengan nomor, dengan posisi dan sebagainya. Saya tunjukkan kepada Anda. Contoh, saya mau tunjukkan Anda ini sebetulnya luar biasa. Kita itu hebat, makhluk cerdas yang diberikan memori luar biasa oleh Allah. Ya. Saya hapus dulu ya. Mau ikutan mas? Ikut nyimak di sini? Baik. Bismillah. Tip ya, sebentar. Ya, lihat sini teman-teman, fokus. Saya buat bagan dulu ya. Maaf, kelihatan? Kelihatan. Belum. Ya, diambil aja, saya nggak hapus lagi. Nih, bismillah. Lihat sini. Kalau saya tunjuk yang ini, maka ini kanan. Apa? Supaya tidak lupa, saya tuliskan kanan. Kalau saya tunjuk yang ini, berarti kiri. Yang ini apa? Kiri. Yang ini apa? Kanan. Oke, fokus. Kalau saya tunjuk misalnya ke sini ke atas, maka katakan kanan atas. Apa? Kanan atas. Baik. Ini? Kanan bawah. Baik. Yang ini? Kanan bawah. Bagus sekali. Yang ini? Kiri atas. Oke. Yang ini? Kiri tengah. Yang ini? Kiri bawah. Baik. Saya cek dulu ya. Kiri bawah. Kiri tengah. Kanan tengah. Kanan atas. Kanan bawah. Oke. Sekarang kita mulai. Saya ambil Al-Baqarah contoh ya 1 sampai dengan 5. Fokus baik-baik. Lihat sini. Di mana posisinya? Di atas. Dan saya tuliskan 1 alif lam mim. Kalau batas di sini tengah, di sini masih atas ya. 2 dzalika. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Baik. 3 alladzina yu'minuna bil ghaib. Di tengah. 4 walladzina yu'minuna bima unzila ilaik.
5. Posisi apa 5? Oke, di bawah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika. Baik. Sekarang perhatikan, fokus, kita akan mulai. Mohon izin. Sekarang lihat. Satu posisinya di mana? Kiri atas. 2, Kiri atas. 3, Kiri bawah. 4, Kiri bawah. 5. Kiri bawah. Oke, hapus dulu kanannya supaya fokus ke kiri. Perhatikan cara menghafalnya, teman-teman. Lihat baik-baik. Kalau mau cepat supaya tahu posisi dan bisa memperkirakan, maka lihat yang paling atas dengan bawah dulu. Yang atas nomor 1 apa? Alif lam mim. Ulang. 1 apa? Alif lam mim. 1 apa? Alif lam mim. Oke. Lalu lihat 5. 5 apa? Ulaika. 5 apa? Ulaika. Oke. 5. Ulaika. 5. Ulaika. 5. Ulaika. 1. Alif lam mim. 1. Alif lam mim. Setelah itu, sisanya tinggal antara 2, 3 dengan 4. Perhatikan, mana yang paling mirip? 3 dengan 4. Paling gampang, ini alladzina, ini walladzina. Ini pakai wawu, ini 3. Yang 3 tidak pakai wawu, alladzina. 3 apa? Alladzina. 3 apa? Alladzina. 4? Walladzina. 3 apa? Alladzina. 4? Walladzina. Sisanya kemudian tinggal 2. Zalika. Dzalika. 2 apa? Zalika. 2 apa? Zalika. Oke, dengan dimulai. 1 apa? Alif lam mim. 2? Zalika. 3? Alladzina. 4? Walladzina. 5? Ulaika. Baik, 5? Ulaika. 4? Alladzina. 3? Alladzina. 2? Zalika. 1? Alif lam mim. Baru 1 menit. Saya hapus. Saya belum hitung baru 1 menit. Oke, sekarang mari kita lihat. 1, Alif lam mim. 3, Alladzina. 4, Walladzina. 5, Ulaika. 3, Alladzina. alif lam mim. 1. Posisi Kiri atas. ulaika. Kiri bawah. Walladzina. Posisi ayat nomor 2. Zalika. Suratnya apa? Al-Baqarah. Posisinya apa? Kiri atas. Gampang ya? Tenang lihat. Fokus. Ini apa? Zalika. Ini kosong, nggak ada apa. Cuman ketika kita sudah dekat dengan Quran, maka nanti semua hal terkait dengan angka ingatnya Quran. Kami dengan teman-teman kalau sudah di At-Taisir sudah merajaah pakai angka semua. 5, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Posisi paling kanan pertengahan. Angka. Mata berapa? Dari kali kita pulang riba hudal lil muttaqin. Kamu anak berapa? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Istri berapa? Alif lam. Mau poligami enggak? Subhanallahul azim. Gampang ini? Gampang. Nah, nanti kalau ingin lebih, Anda lihat yang lain. Nah, ini coba aktifkan di bulan Ramadan. Dan tolong kejar malam Al-Qadar, ya. Malam Al-Qadar. Rumusnya gampang. Kata Nabi, man qama lailatul qadar. Siapa yang mau mengejar malam Al-Qadar? Bukan cuma 10 hari terakhir. 10 hari terakhir bagus, i'tikaf, silakan maksimalkan. Rumus cepatnya, jangan tinggalkan malam Ramadan. Setiap malam bangun walaupun cuma 15 menit. Maka insya Allah Anda dapatkan kemuliaan itu. Paham sampai sini? Jelas, saya ulang. Paham? Jelas? Kalau sudah jelas, saya punya waktu 5 menit. Saya benar-benar harus pamit jam 3 karena kita harus mengambil casting untuk di Trans TV untuk acara-acara Ramadan. Di jam 3 itu saya harus meninggalkan tempat ini. Saya hanya punya waktu 3 menit di sini. Saya mau tanyakan pada Anda, paham insya Allah? Paham betul? Ada pertanyaan? Baik, kalau sudah paham, betul, baik ya. Kaidahnya di Quran, saya mau tanya dulu, mau mengamalkan isi Quran? Yakin? Siap insya Allah? Saya uji ya, Quran surah kelima, ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman. La tas'alu an asya'in tublakum tasukum. Kalau kalian masih merasa punya iman, bila uraian telah jelas disampaikan, maka jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan apa yang jelas disampaikan itu semakin tidak jelas. Paham? Masih punya iman? Biar nggak ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ngeluarin Sudah, kartu. apa-apa. Ya, saya berikan bonus lah 5 menit sudah. Saya geser dulu ya, saya geser sudah. Allah.
Ihdinas siratal Bismillah. Baik. Oh, baik. Teman-teman sekalian, ini ada informasi dari teman-teman, termasuk dari Pak Konjen. Kami doakan mudah-mudahan seluruh staf KJRI, Pak Konjen dan yang lainnya semoga diberikan kesehatan dan keberkahan, serta insya Allah teman-teman sepanjang program yang baik kita bantu dengan baik, sinergi, kerjasama, dan ini juga syiar dari bangsa kita di sini Jepang, jadi persahabatan yang baik. Dan insya Allah kita doakan yang mudah-mudahan KJRI bisa meluangkan waktunya, programnya supaya bisa mensupport kegiatan-kegiatan di masyarakat juga yang insya Allah bisa memberikan syiar-syiar positif di bangsa kita di Jepang ini. Teman-teman, insya Allah ini ada informasi bahwa ada hasrat dan niat untuk bisa membangun masjid Indonesia di Osaka. Saya kira ini niat yang sangat bagus, mudah-mudahan diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya tentunya tidak cukup dengan amin ya. Tidak cukup dengan amin, harus dengan ikhtiar. Maka Nabi menyampaikan man bana masjidan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang berkontribusi membangun masjid di bumi, ya, maka Allah akan membangunkan satu rumah baginya di surga. Silahkan teman-teman berkontribusi, bisa dengan doa, bisa dengan bawakan bangunannya, materialnya, atau ada kelebihan di sini disiapkan. Saya cuma pesankan, buat dulu kepanitiaan yang baik, buat visi yang baik, niatkan untuk ibadah. Kalau semua diniatkan karena Allah, insya Allah berikan jalan termudah untuk mewujudkan itu semua. Jika ada yang bisa saya bantu, silakan disampaikan. Mudah-mudahan saya bisa diberi petunjuk oleh Allah untuk memberikan apa yang bisa saya maksimalkan. Teman-teman sekalian, barangkali saya mohon maaf karena ini terkait juga dengan jadwal mereka Shinkansen kembali ke Tokyo dan kami juga harus berkemas untuk kembali ke Indonesia. Ada take barangkali casting yang ingin kami ambil satu dari Osaka ini dan sudah ditunggu oleh kru sementara. Jadi saya kira saya tidak bisa memberikan apapun kepada teman-teman semuanya kecuali doa di hadapan Allah. Saya melihat wajah-wajah Anda dan insya Allah dalam sujud kita mohonkan kebaikan-kebaikan untuk Anda semuanya, untuk kita semua. Saya juga tidak minta apapun, cuma mohon satu aja kalau boleh, ya kalau boleh. Saya cuma minta kalau nanti Ramadan atau Anda bangun malam tahajud, tolong mintakan kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa saya dan keluarga. Itu sih, saya nggak minta yang lain. Ya, kalau minta ya Allah ampuni dosa Hidayat, ya Allah ampuni dosa Hidayat, ya Allah ampuni dosa Hidayat. Tolong minta satu itu aja. Yang lainnya demi Allah saya katakan kalau ada yang terbaik saya berikan kepada Anda. Sekira itu saja. Mari kita tundukkan hati kita. Ada 3 cara menutup satu majlis. Kadang Nabi mengucapkan hamdalah saja, kadang doa kifaratul majlis untuk menghilangkan dosa-dosa yang timbul akibat perselisihan atau salah paham. Yang ketiga, Nabi membaca doa dan sahabat mengaminkan atau mengikutinya. Mohon izin saya menggabungkan ketiganya. Mudah-mudahan memberikan keberkahan yang luas untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyil amin bin al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin, la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika ada satu di antara kami berkumpul di tempat ini datang membawa lumpuran dosa, maka mohon ya Allah, jangan biarkan satu pun di antara kami meninggalkan ruangan ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamban illa farajta. Jika ada di antara kami siapapun ya Allah datang membawa kegelisahan di tempat ini, kegelisahan di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma ya Allah wala ma'asiran illa yassarta. Jika ada di antara kami bawa kesulitan dalam kehidupannya ya Allah, kesulitan dalam kehidupannya, maka mohon angkat dan ringankan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaita. Jika ada di antara kami kerabatnya, saudaranya, atau familinya, bahkan dia sendiri tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun ya Allah, maka mohon dengan keikhlasan amalannya angkat dan sembuhkan segala jenis penyakitnya. Allahumma ya Rabb, Allahumma nawwir qulubana, nawwir akhlaqana, wa nawwir hayatana binuril Qur'anil Karim. Ya Allah, mohon tunjukkan kepada kami, bimbing kami dengan cahaya Al-Quran, bimbing hati kami dengan cahaya Al-Quran, sinari lisan kami dengan cahaya Al-Quran, bimbing penglihatan kami ya Allah dengan basiratul Quran. Allahumma alif baina qulubina, ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha, anta waliyuha maulaha. Ya Allah, kami bertobat dari segala perbuatan maksiat yang kami kerjakan. Mohon bersihkan hati kami dari perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat yang kotor ya Allah. Satukan jiwa kami, jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari segala hal yang dapat mengatangkan ya Allah murka-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma tubna ilaik, ihdina ya Allah zumala'ana, ihdina min jiwalina, ihdina ya Allah liman lam yahtadu ila al-Islam. Allahumma ya Allah alqina fi jannatika ma'al ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, kami tinggal dengan kawan kami, kerabat kami, tetangga kami yang mungkin di antara mereka belum beriman. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan hidayah kepada mereka untuk mereka memeluk Islam. Berikan hidayah agar mereka beriman.
Mohon ya Allah, jangan sampai Engkau pisahkan kami di akhirat ya Allah. Kami bertetangga dengan mereka, berteman dengan mereka. Jangan biarkan kami mendengar tangisan mereka di akhirat nanti ya Allah. Jangan biarkan kami mendengar teriakan mereka di akhirat nanti ya Allah. Kami sayang kawan-kawan kami sayang kerabat kami. Kami mohon ya Allah, mereka orang-orang baik ya Allah. Mereka orang-orang baik. Sempurnakan kebaikan mereka dengan iman ya Allah. Sempurnakan kebaikan mereka dengan iman. Allahumma ya Allah, hifzi ya Allah, bil ma'asi. Allahumma hifzi ya Allah, wa kafir kullal ma'asi. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika ada pelaku maksiat di tempat ini yang belum bertobat, maka sadarkan dia untuk bertobat ya Allah. Sadarkan kepadanya bahwa ia akan wafat. Sadarkan kepadanya bahwa ia akan wafat. Dan mohon ya Allah, mohon jangan sampai Kau dekatkan dia kepada ajalnya kecuali Kau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma idza kana hadzal yawm ya Allah mumtaddan li baqiyati hayatina waj'al baqiyata hayatina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika hari ini terbentang kehidupan bagi kami untuk esok hari dan hari-hari yang masih tersisa bagi kami, jadikan sisa kehidupan kami ya Allah sebagai hari-hari yang baik yang Kau ridai. Wa idza kana hadzal yawm ya Allah min akhir hayatina waj'al ya Allah akhir hayatina husnul khatimah. Namun jika memang takdir kami menjadikan hari ini hari terakhir dalam hidup kami ya Allah, dan tidak mampu mendapatkan Ramadan, maka kami hanya bermohon kepadamu di hari ini, menjadikan hari ini sebagai husnul khatimah dalam kehidupan kami. Ringankan wafat kami ya Allah. Kau wilih senang nakula kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami mohon ya Allah dalam sakaratul maut nanti ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa ajib ya Allah kalimatna bi qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon ya Allah jawab kalimat kami dengan kata-katamu yang indah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Ayo pulang kepada Rabb-Mu. Aku sudah ridha dengan semua amal. Engkau pun akan ridha dengan pemberian yang telah Aku siapkan. Datang kepadaku sebagai seorang hamba. Aku jamin surga untukmu. Allahumma ishtaqna ila rasulika ya Allah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishtaqna ya Allah. Lam na'ish ma'ahu wa lam na'rahu fil manam. Farzuqna al-fursata ya Allah naltaqiya bihi ya Allah fi jannatikal firdaus. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tidak pernah hidup dengan beliau di dunia. Bahkan mungkin tidak ada kesempatan menatapnya di alam mimpi. Maka mohon ya Allah, berikan kami kesempatan untuk berjumpa beliau di dalam surga yang paling indah. Kumpulkan kami dengan Rasulullah dan orang-orang saleh, para sahabat yang mulia di surga Firdaus yang paling tinggi. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alif wa wahidna ya Allah. Ya Allah, mohon persaudarakan kawan-kawan kami di Osaka ini ya Allah. Seluruh Jepang bahkan ya Allah. Persaudarakan ya Allah, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari perselisihan. Ya Allah, berikan kesempatan pada kami untuk beribadah dengan baik. Persaudarakan kami seperti Kau persaudarakan lewat lisan Nabi-Mu pada Ansar dan Muhajirin. Ya Allah, sadarkan pada kawan-kawan kami ya Allah bahwa hidup hanya sementara. Berikan kekuatan untuk berjuang, berbekal beramal saleh untuk pulang. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbal min ikhwatina ya Allah. Ya Allah, mohon terima amal saleh saudara-saudari kami di sini ya Allah. Masalah dari panitia, masalah dari teman-teman jemaah taklim, masalah dari seluruhnya tanpa kecuali ya Allah. Jaga kami ya Allah, jaga kami ya Allah dari pengaruh orang-orang buruk yang bisa menjauhkan kami dari ribamu. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Laqad da'unaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'adtana. Ya Allah, kami telah berusaha berikhtiar datang belajar, berdoa, bermohon mengalirkan air mata. Maka mohon ya Allah, kami telah berikhtiar seperti apa yang telah Kau perintahkan, maka mohon jawab doa kami seperti apa yang telah Kau janjikan. Jika semua ini belum mampu ya Allah mengabulkan apa yang kami mohonkan, tunjukkan kepada kami saat ini dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.